kita ada di sini ada Bu Dewi, Pak Franky, Bu Irma, Bu Lisitawati, Bu Natasha, Regina. Tuh main cewek semua hari ini. Banyak ibu-ibu. Biasa cowok. Oke lah, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam ini cukup menarik pembicaraan kita, yaitu kepemimpinan yang melayani, servant management, leadership for human, atau HR management. Ini cukup menarik karena saya melihat kalau kita biasa ke mana-mana, kalau ke bank itu kan ada 3S Pak ya. Salam, sapa, senyum. Nanti nggak tahu nih apa ada kaitannya nggak dengan ini. Ini ya Pak Endra ya. Nah, tapi kalau soal kepemimpinan kita melihat adalah kemampuan seorang dalam mempengaruhi orang lain. Jadi bagaimana melayani orang dan bagaimana dalam mempengaruhi. Dia berbeda, cuma dalam satu rangkuman. Nah ini akan menarik sekali buat kita pelajari dari Pak Endra sebagai senior kita di HR, juga sebagai advisor, ya, change management, HR management, dan cukup S2-nya aja di luar negeri nih, Bapak. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara kita ini menjadi berkah bagi kita bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Pak Endra, silakan Pak Endra. Baik, terima kasih Pak Yandra. Kita mulai. Pak Miki yang terhormat, Pak Yandra yang terhormat, serta rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan mendiskusikan satu topik yang kelihatannya diperlukan sekali nih untuk membantu SR supaya bisa tambah maju. Jadi topiknya adalah the servant leadership for SR management. Jadi kepemimpinan melayani ya, jadi bahasa Indonesianya mungkin kurang pas kayak kalau diterjemahkan ya, tapi kadang-kadang saya nyari bahasa terjemahannya juga agak susah. Jadi kepemimpinan melayani untuk manajemen SR. Oke. Ada beberapa topik yang perlu nanti kita diskusikan. Ya, pertama kita diskusikan dulu tentang kepemimpinan secara umum ya. Jadi karena kita bicara tentang servant leadership, mau nggak mau kita akan diskusikan kepemimpinan secara umum. Kemudian apa pengertian servant leadership, kemudian karakteristik dan dimensi servant leadership, kemudian indikator-indikatornya apa saja. Nah kemudian kita akan diskusikan topik lain untuk membuat kita menyadari mengapa kita perlu servant leadership. Itu karena ada gejala-gejala ya, khususnya untuk anak-anak milenial. Topiknya adalah mengapa kepemimpinan baru bisa gagal. Nah, nanti kita diskusikan. Karena kita sangat berharap justru di lingkungan SR lah leadership itu dibangun ya melalui servant leadership, sehingga nanti leadership di tempat lain pun bisa terbangun juga jika kita bisa membangun servant leadership di lingkungan kita. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari mengapa leadership di tempat lain itu bisa gagal. Mungkin juga di tempat kita, bukan cuma di tempat lain, karena ini menjadi suatu concern ya buat kita untuk selalu mendalami hal-hal apa saja yang kira-kira bisa menjadi hambatan di dalam membangun leadership. Kemudian yang keenam, memotivasi tim kerja. Ini penting banget bagaimana nanti kita di dalam membantu ya SR dan juga tim atau departemen di luar SR bisa mencapai kinerjanya dengan tim kerja yang bagus. Nah, yang terakhir baru kita bicara tentang servant leadership untuk bidang SR. Oke. Kita bicara filosofi kepemimpinan ya. Jadi ada filsafat ya. Jadi nilai seseorang itu bukanlah ditentukan oleh hal yang dicapai secara pribadi, melainkan oleh kemampuan untuk mencapai hasil dari pihak yang berada di bawah pengawasannya dan pengaruh yang dipancarkan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Ini mungkin terjemahan yang agak susah memahaminya, tapi kira-kira begini. Kalau kita bicara seorang pemimpin, pemimpin itu dinilai dari kemampuannya mempengaruhi lingkungan. Tentunya lingkungan ini adalah orang-orang yang dikendalikan oleh si pemimpin itu. Nah, dia itu akan disoroti kemampuan dia
bukan cuma hasil pribadinya aja. Karena apa artinya kalau dia sukses secara pribadi tapi dia gagal memimpin tim. Nah, ini agak susah ya. Jadi yang diinginkan itu dari seorang pemimpin itu bukan keberhasilan dia pribadi, tapi keberhasilan dia di dalam memanage organisasinya. Nah, ini yang paling penting perlu disadari. Sebab kadang-kadang jujur saya ngomong, kadang-kadang di beberapa tempat ya, kita kadang-kadang atau mungkin di kita sendiri, kadang-kadang kita hanya merasa oke, yang penting tuh saya aja. Saya nggak perhatikan orang lain. Padahal sebenarnya itu penting, tapi bukan segala-galanya. Apa artinya keberhasilan kita pribadi, tapi kalau kita tidak bisa membangun organisasi kita untuk sukses. Nah, ini maksudnya. Nah, kemudian kita bicara definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah satu proses untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi dalam konteks tadi ya, filsafat kepemimpinan, jadi kita bicara tentang seorang pemimpin layaknya itu bukan cuma memperhatikan keberhasilan pribadi, tapi dia juga lihat orang lain, terutama orang-orang yang ada di bawahnya. Sebenarnya kalau kita bicara sistem manajemen kinerja, kita akan bicara bagaimana seorang pemimpin itu mengelola kinerja di lingkungan bawahnya, supaya nanti ujung-ujungnya dia juga berhasil, gitu loh. Jadi nanti kita akan diskusikan sistem manajemen kinerja, walaupun di sini tidak dibahas secara khusus, tapi kita bisa diskusikan untuk sistem manajemen kinerja, karena saya merasa topik itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Nah, unsur-unsur pemimpin, kepemimpinan, yang pertama apa? Seorang pemimpin itu mempunyai wewenang. Jadi kalau kita lihat di job desk itu yang tradisional, itu ada yang namanya tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Tugas itu adalah tugas yang dilaksanakan pribadi. Tanggung jawab itu artinya hal-hal yang dia perlu pertanggungjawabkan dan nanti di accountability, dinilai di akhir tahun. Nah, wewenang itu diperlukan untuk bisa menjalankan tanggung jawab. Tanpa adanya wewenang, maka tanggung jawab itu tidak bisa dijalankan, gitu ya. Kemudian yang kedua, mendelegasikan tugas. Nah, ini seharusnya ya, pemimpin itu bisa mendelegasikan tugas. Seorang pemimpin yang bagus itu tidak jalan sendiri. Contoh, kalau misalnya dia pergi sehari 2 hari, maka dia menugaskan bawahannya yang dianggap mumpuni untuk menjalankan tugasnya, sehingga dia percaya bahwa tugasnya tetap jalan walaupun dia pergi. Itu penting banget bagi seorang pemimpin. Nah, sekarang bawahan ya atau anggota. Bawahan itu tugasnya apa? Membantu pemimpin sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan job desk-nya, itu maksudnya. Kemudian misi. Nah, ini penting banget. Misi itu direalisasikan sesuai landasan budaya atau filosofi organisasi. Nah, ini agak sedikit abstrak ya pengertiannya ya. Jadi begini, kalau kita bicara suatu organisasi yang bagus, selayaknya dia punya misi yang jelas, misalnya SR. SR itu misi secara umum ada 3. Yang pertama adalah melakukan rekrutmen. Ya. Setelah orang direkrut, orang itu ditempatkan, orang itu digaji. Ya. Setelah itu apa? Orang itu dikembangkan. Dikembangkan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir dipelihara dengan cara membangun sistem karir. Nah, jadi itu sebenarnya misi SR. Nah, jadi seorang pemimpin SR seharusnya dia bisa menjalankan 3 misi itu. Kalau dia tidak bisa menjalankan 3 misi itu, berarti dia belum jadi pemimpin SR yang bagus. Ya, contoh yang sederhana. Kemudian, nah ini ada masalah gaya kepemimpinan. Ini penting sekali kita diskusikan. Mengapa? Gaya kepemimpinan ini kadang-kadang sering menjadi hambatan di dalam satu organisasi. Say dulu ya, zaman Pak Harto ya, itu segala satu tuh serba komando. Karena di belakangnya adalah militer, ABRI ya. Jadi saya di BUMN itu, pemimpin saya itu cenderung juga otoriter gitu loh. Nah, tapi sekarang dengan era reformasi, maka situasi berubah sehingga stylenya pun berubah. Tidak lagi otoriter, tetapi demokrasi. Nah, dan dianggap demokrasi ini adalah satu tipe gaya kepemimpinan yang terbaik karena menghargai orang dan juga menghargai aspirasi orang, bawahan khususnya, sehingga tercipta budaya partisipasi. Nah, kemudian ada yang namanya paternalistik. Nah, ini biasanya ini orang-orang timur ya, termasuk orang Indonesia. Paternalistik itu sebenarnya asli bahasanya, terjemahannya itu pattern. Pattern itu artinya kebapaan. Jadi orang yang
dipimpin oleh orang yang seorang leader yang paternalistiknya tinggi, dia tuh cenderung seperti bapak memimpin anaknya. Seorang bapak memimpin anak buahnya. Seorang ayah memimpin anaknya seperti di rumah aja. Tetapi di dalam manajemen bisnis, ini gabungan antara demokrasi dengan autokrasi. Jadi autokrasi itu dia memberikan kewenangan, tetapi juga sekaligus mengendalikan. Jadi antara demokrasi dengan mengendalikan, maka muncullah paternalistik. Jadi seorang leader yang patern, mungkin di Indonesia cenderung paternalistik ya. Jadi seorang pimpinan itu demokrasi 100% juga enggak, tapi mengendalikan 100% juga enggak, karena dia akan berpikir kalau terlalu demokratis bawahannya itu belum tentu bisa sesuai dengan kemampuannya, karena demokrasi itu membutuhkan bawahan yang pintar. Sedangkan autokratis itu membutuhkan bawahan yang biasa-biasa. Nah, gabungan antara demokrasi dengan autokratik ini menciptakan pola leadership yang paternalistik. Dan kelihatannya di kita ini banyak pemimpin kita tuh yang paternalistik. Jadi ya demokrasi juga enggak 100%, autokratik tidak 100%. Kemudian free rein leadership. Free rein leadership ini kalau bahasa lainnya ini adalah pemimpin yang sifatnya itu membebaskan kepada si bawahan mau apa aja, oke, yang penting bertanggung jawab. Nah, ini saya kira mungkin kalau di Indonesia ini agak jarang. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan konsultan, ya, konsultan yang betul-betul biasanya dari Barat, mereka menerapkan free rein leadership. Dan saya kira ini mungkin tidak banyak terjadi di tempat kita. Otoriter kita sudah tahu ya, gaya kepemimpinan di mana segala kegiatan dilakukan diputuskan oleh pimpinan semata tanpa melibatkan bawahan. Kalau otoriter itu artinya betul-betul dia mengendalikan 100%, tidak boleh dikritik. Nah, ini zaman Pak Harto dulu ya. Jadi kalau orang kritik itu pasti dianggap menyalahi aturan dan itu bisa dimarahin gitu ya. Jadi ciri-cirinya apa? Wewenang mutlak terpusat pada atasan. Jadi wewenang itu tidak diserahkan ke bawahan. Jadi delegasi itu jarang. Kalaupun terjadi itu hanya orang-orang yang betul-betul dipercaya saja dan tidak semua orang bisa diberikan. Kemudian keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan tanpa konsultasi dengan karyawan. Jadi yang namanya otoriter dia nggak perlu konsultasi, nggak perlu ngajak ngomong bawahan. Yang penting kalau dia ngomong A harus jalan. Siapapun harus ikut. Komunikasi berlangsung satu arah, one way communication. Jadi tidak ada budaya partisipasi. Kemudian pengawasan dilakukan secara ketat. Nah, orang-orang yang otoriter itu seperti dalam dunia militer, betul-betul yang namanya pengendalian itu harus 100% jalan di bawah kendali bos. Jadi nggak bisa yang namanya bawahan itu semaunya gitu ya. Lebih banyak kritik daripada pujian. Nah, ini karena budaya yang diciptakan adalah budaya otoriter ini memang banyak dinilai tidak bagus, maka banyak kritik daripada pujian. Kemudian pimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi sempurna. Jadi ini saya tidak tahu apakah ini bagus atau tidak. Mungkin dalam satu sisi bisa dibilang bagus ya. Kesetiaan, loyalitas itu kan diperlukan. Dan prestasi yang sempurna itu juga diperlukan. Tapi kalau dituntut sepenuhnya tanpa memberikan kesempatan untuk berpartisipasi berbicara, ini mungkin bermasalah gitu ya. Nah, kemudian demokrasi, gaya kepemimpinan di mana bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi ini partisipasi terjadi, sedangkan kalau otoriter itu tidak terjadi. Ciri khasnya pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Nah, ini umum ya. Jadi kalau orang-orang yang demokrasi itu dia seringkali melakukan delegasi wewenang. Keputusan dan kebijakan dibuat bersama ya. Jadi ada two way communication ya. Komunikasinya berlangsung dua arah sehingga kebijakan dan keputusan itu bisa menjadi milik bersama. Tadi kalau yang otoriter itu keputusan dan kewenangan 100% milik atasan saja. Bawahan diberi kesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan saran. Ya. Tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Jadi yang atas dia tidak terlalu memberikan perintah, tapi yang penting permintaan aja. Gimana kalau Anda bla 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 bla. Nah, jadi bagaimana? Jadi dia bertanya kepada bawahan, gimana nih? Kita ada kerjaan nih, Anda siap nggak? Ketika si bawahan bilang, waduh susah Pak, susah Bu. Nampaknya kita harus bla 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 bla. Nah, berarti oke kalau gitu kita bahas. Nah, jadi ada partisipasi. Pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Nah, jadi artinya di sini antara kritik
dan pujian itu seimbang. Jadi bisa saja dalam satu sisi demokrasi ini dianggap bagus, tapi di sisi lain kalau bawahannya ini tidak pintar, ini akan menjadi masalah. Jadi pengalaman saya, jujur saya ngomong, dalam organisasi yang saya pernah pimpin, dulu saya diantam ya, mohon maaf, saya harus ngomong, orang-orang di Indonesia Barat dengan Indonesia Timur berbeda. Orang-orang di Indonesia Barat itu lebih cenderung demokrasi, tapi orang-orang yang di Indonesia Timur lebih cenderung autokrasi karena masalah pendidikan gitu. Karena pendidikan mereka di Indonesia Timur tuh mungkin karena kurang bagus, sehingga kalau kita demokrasi itu nggak jalan. Jadi harus autokrasi gitu ya. Nah ini kritiknya di situ. Nah ini yang namanya bebas kendali, free rein leadership. Kepemimpinan free rein ini adalah gaya kepemimpinan yang percaya pada supervisi minimal. Jadi si bawahan itu nggak perlu disupervisi. Mungkin ya, ini sering terjadi di perusahaan startup ya. Perusahaan startup itu kan umumnya sama-sama muda, sama-sama memulai satu bisnis. Jadi kadang-kadang si leadernya itu dia enggan untuk memberi apa ya instruksi. Tapi oke lah, sekarang kita bikin bla 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 bla. Coba Anda kerjakan, nanti kita diskusikan. Ujung-ujungnya kalau ada masalah baru kita diskusikan. Jadi supervisinya itu sedikit. Ini biasanya di perusahaan startup, sedangkan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan ini jarang terjadi. Kemudian apa ciri-ciri khasnya? Menyerahkan sebagian besar keputusan pada bawahan. Jadi silakan bawahan yang punya aspirasi jalankan, yang penting tanggung jawabnya nanti dinilai dan harus oke di hasil akhir tahun. Pengawasan kepada bawahan sangat minim, jadi tidak harus ada pengawasan yang bertubi-tubi. Yang penting percaya aja. Nah, ini iklim yang biasanya konsultan ya. Kalau di perusahaan-perusahaan selain konsultan ini agak susah. Prakarsa selalu datang dari bawah. Jadi aspirasi bawahan itu sering menjadi masukan bagi atasan. Kepentingan pribadi lebih utama daripada kelompok. Jadi ada kalanya si bawahan itu merasa saya maunya ini, saya maunya itu. Oke deh, coba deh. Yang penting kita bisa sukses. Kalaupun ada tim, coba dibahas dengan tim. Jangan sampai nanti kepentingan pribadi itu mengganggu tujuan tim. Nah, ini penting banget. Hampir tidak ada pengarahan dari atasan. Ya, karena supervisi minim, maka arahan jarang ya, atau sedikit. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan. Nah, jadi ini mungkin di perusahaan-perusahaan kita agak susah diterapkan karena tadi ya kita cenderung paternalistik ya. Jadi mungkin kalau konsultan saya kira ini biasa terjadi. Seperti saya di beberapa lembaga konsultan, saya seringkali dapat tugas itu, sebagian besar tugas itu ya saya sendiri yang punya ide, saya kerjakan, yang penting dapat persetujuan, kemudian nanti di akhir tahun dinilai. Nah, apa arti wewenang dan kekuasaan atau power? Ini penting banget. Tadi kita udah sampaikan pentingnya wewenang bagi seorang pemimpin. Wewenang itu digunakan untuk mengarahkan dan menerangkan peranan. Jadi kalau seorang atasan itu dia manajer HR, kemudian di bawahnya ada officer training, officer recruitment, officer penggajian, dan seterusnya. Maka dia punya wewenang untuk mengarahkan dan juga memberikan tanggung jawab kepada masing-masing officer supaya tugasnya itu jalan sesuai dengan job desk. Nah, wewenang itu ada bervariasi. Ada yang namanya struktural, karena jabatan. Ya, jadi wewenang itu betul-betul kalau di kementerian atau di BUMN itu ada SK namanya. Jadi ada namanya pemimpin seperti direktur atau GM atau manajer itu dapat SK. Nah, ada SK-nya sehingga dia itu misalnya manajer SR dia mendapat job desk bla 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 sehingga dia diberikan SK. Nah, ada namanya wewenang karismatik. Wewenang karismatik ini wewenang yang tidak harus bergantung pada SK, pada jabatan, tapi bisa juga karena orang-orang tertentu itu dia dianggap punya karisma. Dan dia bisa terjadi tidak harus pemimpin struktural, bisa saja pada pemimpin yang sifatnya non-struktural atau orang-orang yang dianggap orang kunci dalam organisasi. Kan sering ada tuh di dalam satu departemen, dia bukan pemimpin formal, tapi dia tuh diakui oleh bawahan-bawahannya, oleh orang-orang lain sebagai pemimpin. Nah, dia tuh informal leader. Nah, ini dia memiliki kewenangan yang sifatnya karismatik. Nah, ada kewenangan moral. Nah, kewenangan moral ini hanya pada orang-orang tertentu. Biasanya ini kalau kita ini bapak bangsa lah ya. Misalnya seperti Gus Dur, ya itu kan dia waktu dia presiden justru kelihatannya wewenang strukturalnya itu
kurang menonjol, tapi wewenang moralnya itu menonjol karena dia merasa dia tuh sebagai bapak bangsa, dia mengarahkan bangsa ini untuk melakukan satu yang terbaik gitu loh. Wewenang reputasi, ada orang-orang tertentu yang mempunyai reputasi di masa lalu dan dia dianggap punya wewenang. Dan ini saya kira hanya orang-orang tertentu. Wewenang jasmania, karena bentuk fisik. Nah ini mungkin kalau kita ini mungkin artis yang cantik atau artis yang ganteng, kelihatannya dia punya wewenang untuk mengarahkan orang. Orang tuh terpengaruh dengan iklan. Jadi kenapa orang beli sampo bla bla bla? Ya karena bintangnya adalah bintang iklan si X yang cantik atau si Y yang ganteng, sehingga dia beli sampo. Jadi secara tidak langsung dia tuh punya wewenang, walaupun sebenarnya kita tidak mengatakan itu wewenang dalam organisasi, tapi dia wewenang secara jasmania. Nah sekarang kita bicara tentang servant leadership. Jadi kalau kita bicara servant leadership, kita bicara tentang kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain melalui pemberian motivasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang berlaku. Ini sifatnya masih umum ya. Tetapi bagaimana dia melakukan motivasi itu? Nah, dia menggunakan gaya kepemimpinan ya, yang sifatnya itu spesifik ya, gaya kepemimpinan leadership yang servant itu dia melayani benar dalam artian dia itu betul-betul melayani diri sendiri, melayani bawahannya baru dia melayani diri sendiri. Jadi dia tidak untuk diri sendiri. Jadi kadang-kadang kan beda ya dalam orang-orang tertentu yang sifatnya feodal, dia ingin dilayani. Tapi kalau orang-orang yang servant leadership dia tidak seperti itu. Dia justru ingin melayani pelanggannya supaya memperoleh sesuatu yang baik. Pelanggan itu kan bisa internal, bisa eksternal. Jadi kalau misalnya manajer SR, pelanggan internalnya siapa? Ya officer training, officer recruitment, officer reward. Nah itu dia itu melayani dulu gitu loh kepada si officer baru dia nanti ujung-ujungnya dilayani gitu loh. Jadi dia tidak langsung menggunakan power ya, tapi dia menggunakan persuasif style. Jadi stylenya itu lebih sifatnya itu persuasif ya. Dan dia itu menentukan karakternya, perilakunya itu sesuai dengan tingkat kepribadian bawahannya. Dan juga terus terang di sini susah ya. Bagi seorang leader yang sifatnya servant leadership, dia harus menguasai siapa bawahannya. Jadi misalnya dia punya anak buah 10, berarti dia harus apa? Si A, si B, si C, dan seterusnya itu karakter si A ini harus begini, karakter si B begitu. Dan dia waktu melayani, dia perhatikan dulu untuk orang yang introvert misalnya. Dia tidak bisa ngajak diskusi. Karena orang-orang introvert itu kan dia maunya direktif ya, sifatnya itu disuruh, tapi dia menyuruhnya itu halus, tidak secara seperti orang ekstrovert banyak diskusi gitu loh. Tapi bagi orang ekstrovert dia banyak diskusi gitu loh. Nah jadi dia tuh memilah-milah siapa saja orang-orang yang bisa ngikut dia, tapi sesuai dengan karakter orang itu. Dan inilah seninya di servant leadership, orang itu harus banyak belajar karakter dari orang yang dipimpin. Nah, kalau kita bicara tentang servant leadership, maka kita harus bicara tentang siapa yang menciptakan servant leadership. Ini adalah gagasan dari Robert Greensleeve. Ya. Greenleaf itu daun hijau ya, atau hijau daun ya. Robert hijau daun ya. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menjadi pelayan lebih dulu. Nah, ini memang agak unik. Padahal biasanya tuh orang cenderung minta dilayani. Jadi si Greensleeve ini dia mengatakan untuk sukses sebaiknya orang itu harus bisa menjadi pelayan dulu baru dia minta dilayani. Nah kemudian mengapa dia harus melayani? Karena dia punya perasaan yang sifatnya alami. Jadi di sini perasaan itu berperan. Jadi bukan cuma sekedar logika. Kadang-kadang kan kalau kita berperan sebagai pemimpin, kita dalam banyak teori itu yang paling penting adalah strategy orientation. Strategy orientation itu pola pikir. Ya. Jadi memang pola pikir strategis itu perlu. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang ada di bawah kita, yang kalau kita hanya sekedar menggunakan pendekatan strategik, pola pikir yang logik-logik aja tanpa menggunakan perasaan, ini agak susah. Karena kebanyakan orang itu tidak mau disuruh-suruh, walaupun yang nyuruh itu pemimpin yang berpikirnya logik.
tapi dia butuh sentuhan perasaan. Nah, jadi kalau misalnya dia punya pikiran strategik, kemudian waktu dia bicara dengan bawahannya, tapi cara menyampaikannya itu halus gitu ya, sopan, ramah, bawahannya merasa senang gitu. Oh ternyata pimpin saya ini pintar, tapi dia tuh cara bekerjanya membuat bawahan itu senang dengan dia tidak maksa orang itu untuk ngikutin pola pikir dia. Nah ini pola pikirnya yang namanya servant leadership itu seperti itu. Ya, kemudian dia itu secara sadar memimpin dengan cara menempatkan kebutuhan karyawan sebagai prioritas. Jadi seperti di SR tadi saya kasih contoh, kebutuhan dari officer training, officer recruitment, officer reward itu kan beda-beda. Jadi dia di dalam memberikan arahan, di dalam memberikan tugas, dia fokus dulu. Ini si bawahan saya ini karena karakternya bla bla bla, yang introvert mintanya harus diperlakukan secara introvert, yang extrovert secara extrovert. Maka dia itu fokus ke situ supaya dia itu bisa jalan, bisa bunyi dan bisa didengar oleh si bawahan gitu loh. Jadi ini seninya bagi seorang servant leadership. Jadi dia tuh melayani bawahannya dulu dengan mengetahui karakternya dan kebutuhannya tuh apa. Baru dia tuh bisa matching. Jadi dia tuh banyak berusaha menyesuaikan diri. Nah ini memang terus terang tidak biasa. Justru pada umumnya kan orang tuh belajar untuk menyesuaikan diri dengan atasan. Tapi di sini kebalik, atasan itu mencoba menyesuaikan diri dengan bawahan. Kepemimpinan yang melayani merupakan satu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan. Nah, jadi di dalam konteks yang lebih luas, ini kalau terjadi di masyarakat atau bangsa, kepemimpinan melayani ini bagus sekali ya, karena ini bisa mengatasi masalah krisis kepemimpinan. Saya nggak tahu di Indonesia ya, apakah sekarang ini sedang terjadi krisis kepemimpinan. Orang mengatakan, ada para pengamat mengatakan di Indonesia sedang terjadi masalah krisis kepemimpinan. Ini saya nggak tahu benar enggaknya. Tapi kalau memang benar, maka dibutuhkanlah kepemimpinan yang melayani supaya si leadernya itu betul-betul bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat ataupun bangsa. Para pemimpin yang sifatnya servant ini, dia itu punya kecenderungan untuk mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya dulu, baru dia bicara tentang kebutuhan dia. Orientasinya adalah untuk melayani dengan cara pandang yang holistik, artinya secara luas, dan beroperasi dengan standar moral spiritual. Jadi bagusnya orang-orang yang menjadi leader yang sifatnya servant ini, dia punya pandangan holistik, artinya luas. Dia tidak hanya melihat satu sisi saja, misalnya gini, kalau saya bekerja dengan SR officer, dengan training officer, dengan reward officer, masing-masing orang itu kan punya karakter yang berbeda, masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Tapi bagaimana caranya supaya saya bisa melayani semua orang itu tanpa menciptakan keributan? Artinya dia holistik pola pikirnya. Ya, buat si officer training oke, buat si officer recruitment oke, reward oke. Dia harus bekerja dengan cara berpikir holistik supaya semuanya happy. Dan dengan standar moral spiritual, dalam arti tidak membuat orang itu sengsara. Nah, ini penting banget ya. Jadi mengajak orang bekerja sama tapi tidak membuat sengsara. Terus terang ini gampang-gampang susah ya, tapi perlu dilatih, perlu dipelajari. Pada tataran ini pejabat level manajer, ini kalau kita menjadi manajer, contohnya manajer SR ya, biasanya langsung berhadapan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan yang harus mampu memberikan pelayanan prima sehingga dapat menjamin kepuasan pelanggan. Jadi memang fokusnya itu adalah customer service orientation itu harus nomor satu. Sehingga kalau kita berusaha untuk menjadi servant leadership, kita harus tahu dulu kompetensi customer satisfaction. Nah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa pelajari dari berbagai macam konsep, dari Spencer, dari Kepner, dari Daniel Goleman, itu ada yang namanya kompetensi customer service. Kita bisa coba memahami level 1 sampai 6 kalau nggak salah atau 5, dan kita belajar dari level 1 gimana caranya supaya kita bisa melayani pelanggan secara bertahap sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan itu secara utuh ya. Nah, ini menurut Spears, pemimpin yang mengutamakan pelayanan dimulai dengan perasaan alami untuk melayani dan mendahulukan pelayanannya. Saya kira ini sudah disampaikan tadi. Selanjutnya secara sadar pilihan ini membawa aspirasi dan dorongan dalam memimpin orang lain. Saya kira sudah
Udah jelas ya. Selain mempengaruhi bagaimana perilaku karyawan tersebut, manajer sudah pastinya harus menguasai hal-hal seperti manajemen yang biasa dibutuhkan untuk mengatasi kerumitan dengan cara membuat tata tertib, dengan menyusun rencana formal, merencanakan strukturisasi, dan seterusnya. Jadi gini, seorang leader yang servant ini, dia di dalam melayani bawahan dan juga pelanggannya, dia tetap menerapkan pola-pola yang sifatnya standar. Misalnya gini, seorang leader itu kan harus buat rencana kerja. Ya tentunya dalam membuat rencana kerja itu dia mengutamakan kebutuhan bawahan. Kemudian setelah itu dia melakukan diskusi. Setelah itu nanti dia mencoba bagaimana supaya rencana itu bisa jalan. Oke, diajaklah bekerja sama. Intinya begitu. Dan di sini dia memperhatikan struktur organisasi. Ya, jadi tidak sembrono gitu loh. Jadi leader yang servant ini juga dia memperhatikan struktur. Jadi tidak nerobos-nerobos gitu loh. Kemudian dia memantau hasil yang sudah dilakukan dengan cara membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Saya kira ini wajar. Jadi setelah dia mencoba membuat rencana, kemudian ketika diterapkan bersama bawahannya tadi, contohnya tadi manajer SR melibatkan bawahannya, setelah berjalan, kemudian di akhir tahun dibandingkan hasilnya dengan sebelumnya gimana, suksesnya gimana, atau masih ada masalah, apakah gagal atau bagaimana. Nah, jadi dia harus merevisi lagi kalau ada kegagalan, dia harus membuat satu hal baru. Strategi baru apa caranya supaya jangan sampai kegagalan terjadi dan output yang maksimal bisa tercapai. Kemudian gaya manajemen dalam hal kepemimpinan yang lain dalam satu harmoni, terdapat interaksi dengan lingkungan. Jadi memang ciri khas dari leadership yang servant ini dia berusaha untuk menciptakan iklim kerja yang harmonis, tidak ada konflik. Kalaupun ada konflik bisa diatasi dengan baik, tidak gontok-gontokan dan juga tidak menjadi konflik yang betul-betul menghambat pencapaian kinerja. Ya. Seorang servant leader adalah seorang yang melayani dan memimpin dengan kuat. Dan yang terpenting adalah mampu menggabungkan keduanya. Jadi dia bisa memimpin dengan kuat dan mampu menggabungkan dengan melayaninya. Jadi melayani itu oke, tapi memimpinnya juga oke. Jadi memimpin dengan kuat itu mengarahkan, mempengaruhinya oke, tapi melayani juga oke. Jadi dua-duanya ini harus bagus ya. Jadi inilah yang disebut dengan ciri khas dari servant leadership. Servant leader mampu menciptakan penyembuhan emosional. Nanti kita diskusikan. Jadi artinya gini, kalau ada masalah pegawai yang merasa tidak happy, sakit quote and quote ya, maka dia akan berusaha untuk menyembuhkan rasa sakit itu ya, terutama yang berhubungan dengan dirinya, apakah orang itu tersinggung, apakah orang itu marah gitu kan, apakah orang itu misalnya tidak suka, dan dia berusaha untuk mengatasinya. Jadi dia itu mengandalkan kekuatan untuk transformasi dan integrasi. Transformasi itu untuk mengubah ya. Ciri khas dari servant ini dia berusaha untuk mengubah. Jadi walaupun dia melayani dengan bagus, mempengaruhi dengan bagus, tujuannya tuh mengubah. Mengubah apa? Mengubah lingkungan supaya bisa mencapai tujuan, dan integrasi, mengintegrasikan satu orang dengan orang lain agar tidak terjadi konflik dan seterusnya. Dari beberapa pengertian di atas, maka terdapat 10 karakteristik servant leadership. Ini menurut Spears ya. Yang pertama adalah mendengarkan. Seorang servant leadership dia harus mampu mendengarkan bawahan. Apa saja aspirasi-aspirasi bawahan yang rasanya perlu dikerjakan oleh bersama. Ya. Kemudian dia harus memiliki rasa empati. Dia harus memahami apa yang ada pada diri seorang, perasaan seorang, pikiran seorang. Dia harus bisa merasakan. Dan dia harus bersiap bertindak dengan empati itu supaya bagus pekerjaannya. Penyembuhan healing. Menciptakan penyembuhan dalam artian dia bisa, kalau ada orang tersinggung, ada orang marah, dia tuh bisa menciptakan kembali orang itu supaya tidak merasa sakit hati, supaya tidak merasa tersinggung dan seterusnya. Jadi dia bisa menyembuhkan perasaan yang tidak enak. Kemudian adanya kesadaran, awareness. Dia bisa memahami bahwa etika itu penting banget. Kekuasaan itu penting banget, dan nilai-nilai itu penting. Jadi artinya begini, kalau kita ingin bekerja dengan bagus, maka etika itu penting. Etika itu apa? Moralitas. Jangan suka menyakiti orang.
jangan suka menyinggung perasaan orang. Itu etika. Kekuasaan itu dalam arti dia bisa mempengaruhi orang lain dengan cara melayani dan juga dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Apa itu? Ya nilai-nilai integritas yang paling penting. Jadi orang yang bersifat servant leadership tadi, dia menerapkan etika, kekuasaan dan nilai-nilai yang betul-betul dibutuhkan ya untuk bisa menerapkan servant leadership dengan baik. Kemudian dia menerapkan persuasi. Tadi saya sudah jelaskan. Persuasi itu artinya dia tidak mau memaksa, tapi dia itu seperti merayu lah anak buahnya, diajak ngomong dengan bagus supaya timbul pengertian, supaya mau mengerjakan sesuatu tugas dengan baik. Konseptualisasi. Jadi dia tuh bisa berpikir strategis dan mampu mengarahkan bawahannya sesuai dengan strategi yang dia ingin lakukan, dan bawahan itu bisa menerapkan strategi itu. Itu namanya konseptualisasi. Kemudian kejelian atau foresight. Dia itu teliti ya, jadi tidak mudah untuk tertipu. Jadi dalam manajemen itu ada yang namanya the devil is in the detail. Nah, banyak kali pemimpin itu jatuh gara-gara hal kecil. Jadi kalau dia tidak mau, justru hal-hal kecil itu dia perhatikan, jangan sampai membuat dia tuh jatuh. Keterbukaan, sparewardness. Jadi dia itu terbuka dalam artian mau dikritik, mau menerima masukan, kemudian komitmen untuk pertumbuhan. Jadi dia itu juga kalau memimpin, siapapun bawahnya itu selalu diarahkan untuk maju, apakah dengan training, dengan coaching, atau konseling, dan seterusnya. Kemudian membangun komunitas. Nah, ini penting banget. Jadi bagi servant leadership, dia itu punya kemampuan untuk ya membangun komunitas dalam artian orang-orang yang ada di bawahnya itu kalau bisa itu berkembang mengikuti pola pikirnya, gayanya juga, sehingga orang-orang itu bisa menjadi pelayan-pelayan terbaik. Jadi misalnya begini, manajer SR, dia berhubungan dengan officer training ya, kemudian officer recruitment dan seterusnya. Nah, officer-officer ini pada saat akan bisa meniru dia, itu maksudnya. Jadi terjadilah komunitas servant. Nah, ini penting banget supaya dia itu merasa berhasil. Sebab kalau ini tidak tercipta, dia merasa tidak berhasil. Ini penting banget. Kemudian, nah karakteristik dan dimensi servant leadership. Nah, ini dalam bukunya tadi, Greenleaf ya, dalam bukunya tahun 70, The Servant as Leader ya. Dia itu posisinya adalah Vice President American Telephone and Telegraph, AT&T ya. Jadi dia merasa waktu dia mimpin, kenapa banyak perusahaan itu gagal, termasuk di tempat dia, itu karena orang itu cenderung menjadi pemimpin yang otoriter, dan kalaupun dia demokratis, tapi autokratifnya itu menonjol, sehingga bawahan itu seringkali nggak mau bekerja dengan baik, sehingga dia tuh berpikir, apa ya yang seharusnya saya lakukan. Oke, sekarang coba saya berusaha merubah style saya dari yang mungkin tadinya autokratik atau paternalistik, coba dengan servant deh. Dan dia berpikirnya lama ini. Dia merubah pola pikirnya dari yang sebelumnya paternalistik, demokratik tapi autokratik. Akhirnya dia coba menerapkan servant dan ternyata efektif. Dan ketika diterapkan di perusahaan AT&T yang dia pimpin, sukses. Ya. Nah, kenapa? Menurut dia itu yang penting itu menjadi pelayan dulu. Ya. Nah, ini ada definisi menurut Soros servant. Menurut Soros, servant leadership adalah pemimpin yang mengutamakan kebutuhan orang lain, aspirasi dan kepentingan orang lain atas mereka sendiri. Servant leader memiliki komitmen untuk melayani orang. Jadi ini saya kira sama dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi bahwasanya servant leadership itu fokusnya adalah kebutuhan orang lain itu harus jadi bahan utama yang harus dia pikirkan, bukan kebutuhan dirinya. Walaupun dia punya tujuan untuk mencapai sasaran kinerja terbaik, tetapi dia juga harus berpikir bagaimana dalam penerapannya dia mikirkan kebutuhan orang supaya kebutuhan dia itu tercapai. Spears juga ngomong begitu ya. Dia banyak menggunakan perasaan. Ya. Jadi dan perasaan itu harus alami, dalam artian perasaan alami itu bukan yang dibuat-buat. Jadi begini, perasaan alami itu ketika kita berhadapan sama seorang, kita pahami benar orang ini seperti apa sih karakternya. Setelah kita pahami, baru kita mencoba untuk gimana cara melayani kebutuhan dia. Nah, mungkin kita
bisa mengajak diskusi dengan orang itu sehingga baru kita ketemu, oh kelihatannya nih orang ini maunya ini. Nah dengan demikian dia akhirnya bisa menerapkan apa yang diinginkan oleh si orang itu, barulah dia bisa mencapai keberhasilan. Kemudian ada 10 karakteristik. Tadi saya sudah sampaikan, ini diulang lagi ya, nggak perlu saya ulang lagi. Healing, mendengarkan, kemudian empati sudah, penyembuhan sudah, kesadaran sudah, persuasi sudah, konseptualisasi kejelasan sudah, keterbukaan sudah, komitmen untuk perubahan sudah, membangun komunitas sudah. Jadi saya kira nggak perlu saya ulang lagi. Nah, yang paling penting ini adalah dimensi. Dimensi menurut Barbuto dan Wheeler ada beberapa dimensi dari servant leadership. Yang pertama adalah altruistic calling. Jadi altruistik itu artinya orang itu cenderung sukarela. Jadi kalau dia bekerja, dia itu tidak merasa dipaksa, tidak merasa disuruh-suruh, tapi otomatis dia itu merasa saya harus sukarela nih, saya mau bekerja nih. Oleh karena itu saya harus bisa bekerja dengan sukarela dalam menerapkan tugas-tugas saya. Ini penting banget. Jadi dia tuh ada panggilan. Panggilannya tuh sukarela. Jangan merasa selalu disuruh gitu. Kan ada bawah tuh kadang-kadang maunya disuruh terus padahal dia leader. Nah, ini berarti leader yang belum bisa menjadi servant leadership. Padahal yang namanya servant leadership itu dia automatically dia itu harus ada dalam dirinya perasaan dipanggil secara sukarela. Kemudian emotional healing, penyembuhan emosional. Kemampuan ya atau komitmen untuk meningkatkan dan mengembalikan semangat karyawan. Nah, ini jadi healing itu begini. Kalau ada karyawan itu merasa tidak enak, tidak happy, tidak bahagia gitu ya di dalam tempat kerja, maka dia berusaha gimana caranya sih saya membahagiakan karyawan saya supaya dia itu bisa sukses, supaya bisa bersemangat, supaya termotivasi sehingga kinerjanya bagus. Kemudian wisdom, kebijakan. Dia itu cenderung untuk memahami situasi dan dampak dari situasi tersebut. Jadi sebelum dia bertindak, dia berpikir, kalau saya melakukan A ini dapatnya apa ya? Positif atau negatif? Kalau negatif, wah dia tidak akan lakukan. Tapi kalau positif, maka dia ngajak orang bekerja sama gitu ya. Kemudian persuasif. Nah, jadi dia tuh mapping ya. Jadi dia bisa memetakan siapa saja orang-orang yang bisa diajak bekerja dengan pendekatan persuasif. Persuasif itu merayu ya, tapi dalam artian positif bukan merayu negatif. Jadi bagaimana mempengaruhi orang secara persuasi tanpa harus memaksa. Itu namanya persuasi. Kemudian organizational stewardship, pengelolaan organisasi. Sejauh mana pemimpin menyiapkan organisasi untuk membuat kontribusi positif terhadap lingkungannya. Dan ini misalnya gini, contohnya gini ya. Saya punya pengalaman manajemen perubahan. Waktu saya memanage change management team ya, itu kan susah banget karena ada orangnya kan pintar-pintar. Orang pintar-pintar itu kan susah kalau diajak ngomong, seringkali banyak debatnya gitu loh. Tapi saya cari cara gimana caranya supaya mereka tuh nggak banyak debat. Kalaupun berdebat, berdebatnya itu fokus, tidak ngaco, tidak debat kusir. Nah, maka saya mencoba banyak diskusi tentang hal-hal yang positif dulu yang saya fokuskan, kemudian output yang betul-betul bermanfaat. Nah, dengan demikian mereka mau berubah. Nah, ini namanya organizational stewardship. Ya, jadi stewardship ya. Jadi bagaimana mengubah lingkungan supaya bisa menggerakkan organisasi ke arah kinerja terbaik. Humility, rendah hati. Nah, jadi tidak ada namanya kesombongan, tidak ada kecongkakan, itu tidak ada. Vision, bagaimana menjelaskan visi dalam organisasi supaya semua orang itu tergerak untuk mencapai visi. Service, pelayanan, bagaimana supaya dirinya itu bisa melayani dan orang lain juga ikut melayani. Nah, kemudian indikator servant leadership. Indikatornya ini ada dalam satu bukunya si Dennis ya. Bukan buku, tapi konsepnya si Dennis. Dia mengatakan dalam Servant Leadership Assessment Instrument (SLAI). Jadi orang itu bisa diukur, ya. Jadi ini sebenarnya bisa diukur ya. Cuma saya tidak bicarakan alat ukurnya sekarang karena ini konteksnya hanya diskusi. Jadi saya tidak akan menyampaikan. Alat ukurnya Anda bisa cari di internet ya. SLA ini Anda cari di internet pasti ada tuh nanti bagaimana mengukur indikator servant leadership. Saya tidak bicarakan tentang bagaimana mengukurnya, tapi hanya sampaikan tentang
Apa saja yang perlu diukur? Pertama apa? Kasih sayang. Pemimpin yang servant itu dia menunjukkan rasa kasih sayang yang betul-betul menonjol ya di kalangan orang-orang yang dipimpin. Kemudian yang kedua pemberdayaan. Dia memberikan pemberdayaan artinya delegasi wewenang itu jalan sekali sehingga tidak memaksakan kehendaknya semena-mena, yaitu namanya pemberdayaan. Kemudian vision, tadi sudah dijelaskan bahwa dia menjelaskan visi itu untuk mencapai tujuan perlu kerjasama dan dia melakukannya itu secara tadi melayani dulu kebutuhan bawahannya baru dikerjakan secara bersama. Nah kemudian gaya kepemimpinannya tadi saya sudah jelaskan mendengarkan atau listening, kemudian menerima orang lain dengan empati, kemampuan meramalkan. Meramalkan ini menarik. Jadi seseorang leader yang sifatnya servant berdasarkan kemampuan dia untuk melayani dan juga memahami karakter orang-orang yang dipimpinnya, dia bisa meramalkan. Misalnya gini, kalau dia punya anak buah, misalnya ada officer training, officer recruitment, officer reward, dia bisa meramalkan mana dari di antara si 3 jenis officer ini yang bisa berhasil dengan sukses. Nah, karena dia sudah mencoba menerapkan gaya servant leadership dengan memahami bawahannya tadi, memahami kebutuhannya, melayani kebutuhannya, sehingga dia itu tahu benar ini orang yang demikian ini kalau diajak kerja bisa sukses atau enggak. Dia bisa meramalkan. Ini bagus sekali nih. Kemudian ini ciri khas yang membuat dia itu bisa menjadi sukses karena dia bisa belajar dari masa lalu, dari realitas saat ini dan juga bisa untuk masa depan. Jadi kalau misalnya begini, saya sebagai manajer SR, saya seringkali menghadapi masalah dengan officer rekrutmen. Kalau bikin program rekrutmen itu suka terjadi hambatan. Misalnya mestinya dari orang itu cuma 1 bulan, itu bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Nah ini kan kelihatannya nggak bagus. Nah sehingga dengan memahami ini besok-besok saya sudah bisa tahu ini kelihatannya kalau berhadapan sama officer ini saya harus begitu sehingga dia bisa menjadi bagus kinerjanya. Jadi karena meramal itu sehingga saya bisa mengoptimasi dia dengan cara saya sehingga dia itu bisa menjadi lebih bagus, kinerjanya juga bisa lebih bagus. Membangun kekuatan persuasif, saya kira tadi sudah disampaikan bahwa servant leadership ini harus mampu membuat orang lain juga bisa berpikir persuasif dan bisa bergerak atau bersikap dan bertindak persuasif seperti yang dia lakukan. Ini saya kira memang perlu dipelajari oleh bawahnya. Kemudian meramalkan, saya sudah jelaskan tadi. Kemudian kemampuan, ini 2 kali meramalkan. Membangun kekuatan persuasif, saya sudah jelaskan tadi. Konseptualisasi sudah disampaikan juga. Kemampuan menyembuhkan sudah, kemampuan melayani sudah. Jadi memang ini banyak overlapping, tapi ini memang konsepnya demikian. Itu harus diukur ya. Memiliki komitmen pada pertumbuhan manusia. Jadi semua hal yang sudah disebutkan tadi itu harus diukur. Bagaimana mengukurnya? Tadi ada namanya servant leadership assessment ya, instrumen. Jadi memang menggunakan alat itu. Kemudian membangun komunitas sudah saya sampaikan juga. Nah, sekarang bukan terakhir. Selanjutnya kita bicara tentang mengapa kepemimpinan baru bisa gagal. Kalau kita sudah paham konsep servant leadership, kita memahami kenapa sih orang-orang yang baru, khususnya milenial, itu seringkali gagal. Beberapa hal yang kita perlu bicarakan. Menurut Center of Creative Leadership, 50% pemula gagal memenuhi ekspektasi. Jadi ini untuk para milenial, ini saya menyampaikan hal ini mungkin ini hanya untuk direnungkan saja ya. Ini kan terjadinya di Amerika dan Eropa. Mungkin di Indonesia karena gara surveinya itu belum ada, saya belum bisa ngomong. Tapi menurut Center of Creative Leadership, kebanyakan generasi milenial itu hanya sebagian aja yang bisa sukses. Nah, kadang-kadang begini, bos yang bertanggung jawab itu hanya 60%. Nah, ini lebih nggak jelas lagi kan. Sudah bawahannya itu keberhasilannya separuh, bosnya itu juga tanggung-tanggung di dalam bertanggung jawab. Jadi artinya apa? Disinilah kita bisa melihat bahwa pemimpin itu harus bisa menciptakan keberhasilan untuk bawahannya. Jadi kalau bawahan gagal, jangan disalahkan bawahan. Pemimpinnya dulu. Kenapa pemimpinnya nggak benar? Gitu loh. Jadi dalam dunia militer, itu tidak ada kopral yang bodoh.
Yang ada adalah jenderal yang goblok. Ini benar. Jadi ini benar menurut survei Creative Leadership. Oke. Sejujurnya memimpin orang lain itu sulit. Bahkan orang yang paling siap pun kemungkinan besar akan kesulitan ketika mereka harus menyampaikan umpan balik kinerja yang kritis untuk pertama kalinya atau mendisiplinkan kolega yang juga merupakan teman dekat. Jadi pemimpin yang sudah dianggap hebat sekalipun, kadang-kadang dia belum tentu sukses ketika memimpin orang yang selevel dengan dia, yang koleganya. Apalagi di dalam menilai kinerja. Subjektivitas itu masih berperan sehingga dia itu kurang objektif atau kurang fair dalam memberikan penilaian. Nah ini, mengapa pemimpin baru bisa gagal? First time leaders, ya. Kalau kita lihat, responsible for the performance of 60% of the organization, kurang berhasil. 50% fail to meet expectation. Jadi banyakkan itu first time leader itu memang dari survei kurang berhasilnya itu ya mungkin karena para pemimpinnya itu yang kurang bisa membangun mereka sehingga mereka itu kurang sukses gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa membuat mereka itu gagal. Yang pertama, pengembangan deep end of the pool. Jadi manajemen itu kadang-kadang kurang berinvestasi, ya, deep end of the pool. Jadi manajemen itu kadang-kadang hanya mikirin orang yang sudah jadi, oke, itu aja yang dipromosikan. Orang-orang yang kurang bagus itu dibiarin. Nah, ini namanya deep end of the pool. Jadi kurang fokus dalam membina bawahan. Oke. Oleh karenanya itu banyak sekali para pemimpin baru itu tidak berhasil. Karenanya ini penting perlu kita pahami kalau kita menjadi pemimpin, coba perhatikan orang-orang yang bermasalah, jangan cuma orang yang sukses. Itu maksudnya ya. Kemudian perkembangan terlalu intelektual. Jadi kadang-kadang begini, kita mengarahkan bawahan untuk menjadi leader, tapi itu kita memberikan ilmu terlalu tinggi. Misalnya diberikan ilmu strategic management. Sebenarnya ilmu ini kan bagus, tapi kalau terlalu intelektual, orang itu kan bisa susah memahaminya, apalagi untuk menerapkannya. Nah, sehingga kompetensi ini dianggap kompleks dan susah untuk diterapkan. Nah, jadi kalaupun kita mau menerapkan manajemen strategis itu harus pelan-pelan melalui manajemen operasional, melalui manajemen taktis, baru manajemen strategis. Jadi jangan buru-buru ini mentang-mentang S1 dari universitas terbaik langsung kita berikan strategic manajemen. Padahal kita belum tahu kemampuannya. Jadi perlu hati-hati ya, jangan terlalu intelektual dalam mengembangkan bawahan. Nah, sekarang kita bicara 5 tanda pemimpin yang siap. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami untuk melihat bagaimana orang itu bisa sukses. Yang pertama, mereka itu mengetahui apa yang dihargai dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai. Jadi gini, kalau kita punya bawahan, tadi ada officer ya, manajer SR punya officer, training, rekrutmen dan seterusnya. Dia harus tahu benar apakah mereka tahu nggak apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Dan apakah mereka punya nilai-nilai atau enggak? Nilai-nilai ini apa? Integritas. Jadi di dalam manajemen modern, orang-orang yang integritasnya bermasalah, pasti kinerjanya bermasalah. Apalagi dikasih tugas penting. Nah, ini akan runyam. Nah, artinya begini, bagaimana kita bisa memberikan tugas pada seseorang, integritasnya dulu kita perhatikan. Setelah itu baru kita berikan tugas sesuai dengan job desk-nya, dan baru kita bisa bina, sehingga dia bisa sukses dengan baik. Itu yang paling penting, sehingga dia tuh tahu benar apa yang diinginkan atau dihargai. Dan dengan nilai-nilai apa? Nilai-nilai integritas yang paling penting. Yang kedua, mereka menetapkan tujuan pribadi dan melaksanakannya. Jadi gini, kita itu perlu menghargai bawahan. Kita sebagai manajer SR ya, punya officer, training, rekrutmen, reward. Mereka itu harus punya tujuan pribadi. Dan tujuan pribadi itu boleh saja dilakukan sejauh itu masih sesuai dengan tujuan organisasi. Misalnya begini, mereka misalnya officer training ingin karirnya bagus, itu kan tujuan pribadi. Oke, nggak salah. Tapi tolong di dalam bekerja, sampaikan
capailah dulu kinerja terbaik dalam bidang Anda, baru Anda bisa nuntut nanti di kemudian hari untuk promosi, itu misalnya. Jadi tujuan pribadi itu harus, karena orang itu kalau nggak ada tujuan pribadi dalam bekerja, dia itu nanti tidak bersemangat, ya. Sehingga kita perlu perhatikan tujuan pribadi. Mohon maaf ya, saya minum. Oke. Kemudian mereka memulai uang. Nah, ini kalau misalnya dalam bisnis yang betul-betul berorientasi pada uang. Khususnya bisnis-bisnis yang berhubungan dengan jasa. Misalnya gini. Ini contohnya Google ya. Mereka ini di dalam bekerja, Google itu membangun tim yang sempurna. Kenapa? Karena dia itu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan keselamatan dan keamanan psikologis dalam artian uang. Jadi gini, Google itu fokusnya kan nyari uang. Walaupun kita ini taunya searching engine kan, tapi dengan searching engine kan dia dapat uang. Ketika kita buka Google, dia itu kan dibayar ya. Ketika kita searching satu konsep aja di Google, dia itu kan ngecas ya. Dia ngecas ke satu lembaga yang memanfaatkan Google, dan dari situ kan uangnya akan masuk gitu loh. Nah, para pekerja yang ingin sukses, para pemimpin yang ingin sukses, dia memahami uang, ya. Jadi dia memahami kalau bekerja itu uang itu penting, gitu loh. Sehingga itu dia kerja serius. Tapi dengan memperhatikan moralitas juga, bukan asal sabet gitu loh maksudnya ya. Kemudian dia itu bisa menjual. Nah, orang-orang yang bekerja, para pemimpin yang masih muda, ya, selain dia itu juga mengerti uang, dia itu bisa menjual. Dalam artian dia itu mengerti konsep marketing. Saya jelas ya, saya ini pernah menjadi manajer SR. Saya pernah menjadi senior manager learning and development. Nah, tapi gagasan saya tentang perubahan itu awalnya saya ragu, bisa nggak ya diterapkan di perusahaan saya Antam. Tapi setelah saya konsultasi ke sana kemari, belajar juga dari internet, dari buku-buku, saya ngajukan konsep change management. Akhirnya konsep itu diterima. Dan oleh pemimpin, udah kamu aja mimpin deh change management team. Wah, saya bersyukur banget. Jadi saya bisa menjual. Ini contoh soal diri saya, karena saya kebetulan bisa. Mudah-mudahan teman-teman itu juga bisa berpikir seperti yang saya lakukan, sehingga bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Saya tidak mengatakan saya sukses, tapi saya merasa dihargai sekali sampai ke level komisaris dan direksi. Gitu. Mampu mengelola energi. Nah, ini contohnya Michael Douglas ya. Memberikan resep sederhana. Model operasinya bekerja keras, jangan pernah berhenti, selalu bersyukur dan menghormati orang lain, serta jangan pernah mengeluh dan selalu menangis dengan suara yang keras serta menjaga rasa humor. Artinya begini, kalau kita ingin sukses sebagai pemimpin, cobalah kita jangan terlalu serius banget gitu loh. Kalau memang kita perlu menyalurkan energi kita, energi negatif secara positif. Nah, ini kan kadang-kadang Anda kalau baca buku The Secret ya, itu bagus banget. The Secret itu kalau kita berpikir negatif, maka lingkungan itu negatif. Tapi kalau kita dari negatif berpikir positif, maka lingkungan itu akan positif gitu. Coba kita berpikir negatif, pasti teman kita berpikir negatif. Nanti ujung-ujungnya semua orang berpikir negatif. Tapi kalau kita berpikir positif, teman kita berpikir positif dan ujung-ujungnya lingkungan akan positif. Nah, jadi itu The Secret. Dan ini teori ini diterapkan oleh Michael Douglas. Artinya begini, kita harus bisa membangun energi kita, jangan pernah terjebak oleh energi negatif sehingga kita itu tidak bisa ngapa-ngapain. Salurkanlah energi negatif menjadi energi positif supaya kita bisa sukses. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian bagaimana kita membangun atau memotivasi tim kerja untuk menggapai keberhasilan. Nah, kalau kita bicara motivasi dan inspirasi, ini adalah dua tanggung jawab yang sekalian kadang-kadang kurang diperhatikan. Para pemimpin kadang-kadang kurang memperhatikan motivasi bawahan. Dan inspirasinya juga dia kurang pikirkan. Bahwa yang namanya bekerja itu perlu inspirasi, perlu insight. Nah, motivasi artinya itu kalau kita bisa menerapkan pada tim kita, maka tim kita itu akan sukses. Maka untuk itu kita perlu mencari cara
bagaimana caranya tim kita itu supaya sukses. Nah, tadi ya, kalau servant leadership, dia kan lihat karakter orang. Karakter orang introvert beda dengan ekstrovert. Nggak mungkin kita maksain orang introvert jadi ekstrovert atau sebaliknya. Nah, kita memotivasinya itu harus sesuai dengan karakter orang itu. Dan ini kalau dalam tim itu akan bisa sukses kalau kita pintar dalam mengelola tim dengan memotivasi yang baik. Nah, di dalam memotivasi, yang paling penting, apa yang dibutuhkan? Menetapkan tujuan yang jelas. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah tahu yang namanya SMART. Ya? Kalau kita membuat tujuan itu harus jelas, SMART, spesifik, sesuai dengan job desk, measurable, dapat diukur, achievable, dapat dicapai, relevan, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan yang terakhir, time bound, dalam waktu tertentu, 1 tahun. Artinya begini, tujuan yang jelas itu dibutuhkan setiap pemimpin di dalam mengarahkan bawahannya supaya bawahannya itu bisa sukses. Tanpa tujuan yang jelas, maka seorang pemimpin itu akan sangat susah menerapkan kinerjanya. Ya, jadi ini manajemen kinerja yang paling penting adalah setting objektif. Ketika seorang pemimpin itu dapat tugas dari bosnya, maka dia harus meneruskan tugas itu ke bawahannya. Ketika dia harus meneruskan tugas itu ke bawahnya, maka dia pertama kali adalah membuat rencana kerja untuk mencapai sasaran kinerja. Maka dia diskusikanlah ya, sasaran kinerja itu dengan bawahannya. Supaya setiap bawahan itu memperoleh tugas yang jelas sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Dengan demikian, dia akan berhasil. Yang kedua, menawarkan waktu tatap muka dan umpan balik reguler. Tatap muka itu artinya apa? Sering-seringlah dia itu diskusi untuk bertanya tentang hal-hal yang kira-kira dibutuhkan di dalam mencapai kinerja. Kemudian umpan balik. Kalau misalnya ada sesuatu yang bagus, maka dia itu bisa dipakai, hasilnya dipakai untuk memuji atau memberikan reward atau insentif. Atau kalau kurang berhasil, maka umpan balik itu dipakai untuk mengembangkan si pegawai yang kurang berhasil. Kemudian mempromosikan fleksibilitas dan work-life balance. Artinya apa? Fleksibilitas itu penting. Jadi seorang pimpinan itu jangan kaku ya. Jadi kalau misalnya bawahan itu kadang-kadang lagi uring-uringan, dia tidak bisa memaksakan bawahan itu supaya harus. Nah, maka kita harus sedikit fleksibel. Coba deh, kamu ada masalah apa? Coba konseling deh dengan saya. Kita diskusikan masalah kamu. Nah, coba dalam diskusi konseling itu akan ditemukan satu jalan keluar sehingga dia bisa memperoleh jalan terbaik untuk memecahkan masalahnya. Work-life balance dalam artian begini, kalau bekerja itu perhatikan juga lingkungan kerjanya dan juga keluarganya. Jadi ada kalanya seorang itu ada masalah keluarga, ada masalah lingkungan kerja, ada konflik dengan teman, maka perhatikan faktor-faktor yang bisa menciptakan konflik ya sehingga terjadi hal-hal yang tidak enak sehingga si pegawai itu uring-uringan. Coba ditemukan solusi kalau terjadi konfliknya itu bisa diselesaikan dengan baik sehingga si pegawai itu merasa happy. Jadi intinya apa? Healing tadi ya. Dan fleksibilitas itu menjadi penting. Kemudian kompensasi secara adil, saya kira ini penting. Jadi bagi seorang pegawai yang punya kinerja bagus, tentunya dia bisa memperoleh insentif yang bagus. Misalnya yang dapat grade A, mau diberi take home pay berapa persen? Tergantung dari kebutuhan, tergantung dari kemampuan perusahaan ya. Mau 10%, mau 20%, dan seterusnya. Itu saya kira perlu dibahas di kalangan manajemen. Yang penting adil. Kemudian menyediakan lingkungan kerja yang layak. Ini penting banget. Jadi lingkungan kerja ini dapat mungkin adalah yang kondusif dan dapat menciptakan teamwork yang bagus. Jangan sampai seorang pemimpin itu cenderung menciptakan konflik di antara bawahan, apalagi konflik terjadi dengan atasan, ini runyam. Jadi sedapat mungkin lingkungan kerja itu kondusif untuk betul-betul bisa mencapai kinerja. Kemudian kita bicara sekarang yang terakhir, topiknya adalah bagaimana kepemimpinan melayani untuk bidang SR. Nah, perlu dipahami leadership yang sifatnya servant ini, kalau kita terapkan di bidang SR itu sangat bagus. Kenapa? Karena di bidang SR ini, saat ini kan SR itu sudah maju. Dan
banyak kebutuhan dari manajemen itu yang harus dilakukan oleh SR, sehingga SR itu menjadi lebih sibuk daripada sebelumnya. Nah, para pemimpin SR itu tentu mencari cara ya, bagaimana memimpin SR jangan sampai menciptakan hal-hal yang tidak enak di kalangan bawahnya. Maka dia harus berpikir tentang sesuatu style dalam leadership. Maka di sini solusi yang terbaik adalah servant leadership. Dengan servant leadership dia akan mampu untuk menangani semua tugas yang ada di SR. Nah, ini contohnya. Tujuan-tujuan SR itu ada banyak banget ya. Di sini ada namanya pertama terkait dengan change world of work, mengubah dunia kerja. Kemudian berhubungan dengan serikat pekerja, labor union. Kemudian legislasi ya atau pengadilan. Kemudian manajemen praktis manajemen. Ini adalah tujuan-tujuan besar SR. Kemudian di dalam prakteknya itu ada beberapa fungsi, inception, maintenance, motivation, development. Nanti akan kita diskusikan. Ya. Implementasi tujuan-tujuan itu adalah inception, perencanaan SR strategis. Nah, jadi orang-orang SR itu harus bisa melaksanakan SR strategis. Kalau misalnya tidak bisa, maka SR itu akan sangat susah. Karena perusahaan itu kan punya strategic plan. Seharusnya SR itu juga bisa menciptakan strategic plan sesuai dengan milik perusahaan. Nah, jadi saya waktu memimpin Departemen Learning Center, saya selalu melihat dokumen strategic plan dari perusahaan dan saya mempelajari apa yang harus dilakukan. Oh, saya harus bikin training bla 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 tahun 5 tahun setiap tahun itu saya harus bikin training sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tahun pertama harus training ini, tahun kedua itu, tahun ketiga dan seterusnya sehingga dalam 5 tahun itu trainingnya itu jelas sesuai dengan strategic plan itu dalam bidang training and development. Nah, jadi dalam bidang rekrutmen juga harus begitu. Ya, dalam bidang reward mungkin agak stabil, tidak terlalu banyak perubahan. Paling jumlah pegawai yang harus digaji tahun pertama berapa, tahun kedua berapa sampai tahun kelima. Tapi yang paling penting itu rencana strategis S1 harus ada. Kemudian rekrutmen. Rekrutmen ini memang satu hal yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga nih presentasi SR. Presentasi SR ini artinya apa? Selayaknya setiap SR itu harus bisa melakukan presentasi. Ini menjadi tugas penting ya. Presentasi ini khususnya bagi para pimpinan. Jadi SR officer dia harus menjadi SR manager nantinya kan. Kemudian training officer juga harus bisa menjadi SR manager. Demikian juga untuk yang reward officer. Sehingga dia harus bisa mempresentasikan ide-idenya supaya nanti kalau menjadi SR manager dia bisa menjadi sukses gitu. Jadi yang namanya tujuan-tujuan SR itu harus diterjemahkan ke dalam bentuk inception. Ini yang pertama. Yang kedua development, pengembangan. Jadi program-program yang harus dilakukan supaya SR itu sukses. Pertama adalah pelatihan pegawai dan kedua pengembangan karir. Nah, ini penting banget. Jadi development ini harus dijalankan. Yang selanjutnya adalah motivasi. Motivasi ini kalau di dalam manajemen Jepang, manajemen Jepang itu TQM ya, gugus kendali mutu atau manajemen mutu terpadu. Kalau di manajemen Barat itu Six Sigma ya, dan produktivitas. Ini penting banget ya. Itu adalah cara untuk memotivasi. Kemudian reward. Reward itu juga salah satu cara untuk motivasi. Kemudian compensation dianggap cara untuk motivasi. Saya kira ini suatu hal yang umum. Kemudian yang di bawahnya maintenance, pemeliharaan. Bagaimana kita menerapkan benefit administrasi maslahat. Maslahat ini misalnya BPJS ya, kemudian sistem cuti dibayar misalnya gitu. Safety and health, kesehatan dan keselamatan kerja dan program-program komunikasi. Jadi ini adalah cara untuk implementasi tujuan-tujuan SR. Nah, fungsi-fungsi SR mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu udah paham sekali ya. Ada beberapa hal. Yang pertama staffing, pengelolaan karyawan mulai dari rekrutmen, kemudian setelah rekrutmen ditempatkan, setelah itu digaji, kemudian dinilai, kemudian di training, itu staffing. Ya, kemudian SRD, pengembangan sumber daya manusia, ini adalah bidang training. Kemudian kompensasi, bidang reward, safety and health, bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Employee and labor relation, ini
bidang yang berhubungan dengan serikat pekerja. Dan ini penting sekali untuk diterapkan dalam bidang SR. Nah, melihat kompleksitas pekerjaan SR, maka dibutuhkan kepemimpinan yang jelas, yang luas, tapi sifatnya strategis. Nah, oleh karena itu, servant leadership itu dianggap satu hal sebagai jalan keluar, gitu ya. Jadi, kalau kita bisa menerapkan service leadership, servant leadership ya, bagi SR, ini akan membuat kita menjadi sukses di dalam memimpin SR. Ini penting sekali. Kenapa? Ya karena kita tahu dunia SR itu sudah semakin kompleks dan dari hari ke hari tuntutan dari manajemen itu semakin banyak, kemudian tuntutan dari pegawai juga makin banyak, serikat pekerja juga makin banyak. Kalau kita tidak bisa melayani dengan baik ya, maka akan sangat sulit. Nah, dalam hal inilah maka konsep kepemimpinan melayani atau servant leadership ini dibutuhkan agar bisa sukses menjadi pemimpin dalam bidang SR. Nah, sudah dijelaskan tadi mengapa leadership SR itu harus servant. Karena ada karakter-karakter tadi, kemampuan mendengarkan, empati, penyembuhan, dan seterusnya. Dan juga ada dimensi-dimensi pemanggilan sukarela, penyembuhan emosional, dan seterusnya. Jadi intinya apa? Intinya itu dengan menerapkan servant leadership dalam bidang SR, SR itu akan sukses di masa depan. Sehingga bisa menjadi suatu keberhasilan yang dapat dibanggakan. Dengan demikian, selesailah diskusi kita. Mungkin Pak Yandra bisa mulai untuk diskusi. Oke, Pak Hendra, terima kasih. Rekan-rekan semua, karena waktu kita masih banyak, saya pikir kita open mic. Jika ada pertanyaan, silakan open mic. Ini ada Pak Aji ya, Bu Dewi, Bu Dini, Pak Hendrik, Pak Prengki, Bu Irma, Bu Lisitawati, Bu Metri nih, Bu Natasha, Regina, Pak Rifki, dan Bu Yunita. Silakan Bapak Ibu memberikan pandangannya atau berargumen atau punya pandangan lain di sisi lain, seperti misalnya plus opini ini gimana sih kalau di perusahaan saya, bagaimana. Kita boleh cerita, boleh lugas di sini, boleh mengkaitkan dengan kondisi di perusahaan masing-masing, karena saya lihat ini berbeda culture ya perusahaannya, sehingga kita bisa topik ini mengena di HR manajemen kita masing-masing. Silakan, siapa yang open mic pertama? Ya, Bu Irma Rosalia, silakan Bu Irma, open mic. Iya, selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Delsi, Pak Hendra. Salam kenal buat Bapak Ibu yang lain, juga Pak Miki atas fasilitas untuk acara pada malam hari ini. Pak Hendra, pemaparannya luar biasa Pak, membuka wawasan saya pada malam hari ini tentang servant leadership. Kalau didengar tadi pemaparannya ini ideal banget ya Pak ya, kalau ada pemimpin seperti ini luar biasa ya. Di mana saat ini orang Indonesia itu merasa VVIP loh Pak, semua Pak. Orang Indonesia ini harus melayani gitu ya. Yang biasanya ingin dilayani dengan berlaku sebagai VVIP, merasa penting gitu ya. Sekarang jadi kita harus melayani. Begini Pak, ini sepertinya harus ada faktor bakat leader nih Pak yang kuat gitu ya kalau ingin menjadi servant, karena kalau dari deskripsinya nggak mudah loh jadi servant leadership gitu. Kemudian apakah menurut Bapak servant leadership ini bisa diterapkan dalam semua jenis usaha? Karena kalau saya sekilas tadi mengikuti sepertinya apakah ini hanya cocok untuk bidang usaha yang jasa begitu Pak, pelayanan jasa, atau bagaimana menurut Bapak? Kemudian yang kedua Pak, apakah betul kalau untuk menjadi seorang servant leadership ini hanya pada orang-orang tertentu saja Pak yang memang punya bakat gitu ya, yang anugerah gitu, kalau leadershipnya tuh bawaan dari lahir lah ibaratnya begitu Pak. Terima kasih Pak Hendra.
Ya. Oke, Bu Irma, silakan. Pak Itu Bu ya. Silakan pertama bagaimana pendapatnya di dunia usaha? Ibu Irma ya. Terima kasih pertanyaannya Bu ya. Jadi memang Bu ya, bakat itu menentukan keberhasilan Bu. Tapi tidak semua itu bergantung pada bakat. Karena ini servant leadership ini kan bisa dipelajari Bu. Jadi gini, memang kita harus mencoba membiasakan diri merubah style. Saya sehari-hari aja kita. Saya terus terang, saya sendiri mencoba untuk belajar menerapkan servant leadership ini gampang-gampang susah ya. Pada awalnya memang susah banget ya. Kan kita biasanya kan kalau jadi pimpinan tuh kan maunya nyuruh anak buah. Hey, silakan, kamu tugasnya bukan ini. Gimana kemarin, udah jadi belum? Nah itu kan cenderung kita begitu kan. Tapi ketika kita menjadi servant itu kita nggak bisa langsung begitu. Kita ajak ngomong, mas, pak, bu, pak, gini. Kemarin kita sudah diskusikan mengenai suatu tugas untuk Anda bertanggung jawab dalam masalah bla 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 bla. Nah, sekarang gimana ya? Apa ada masalah nggak? Jadi kita bertanya kepada dia, kira-kira yang dibutuhkan supaya sukses itu Anda itu apa? Kelihatannya ini saya lihat Anda ini ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah sih oke, saya kira ya kita syukuri. Tapi kalau Anda merasa ada masalah, biasanya gini ya, dalam manajemen kinerja itu kan review itu kan kalau di tahap awal ada siklus ya. Kita bicara siklus manajemen kinerja, tahap awal adalah setting objektif ya. Jadi menyusun sasaran kinerja. Nah, nanti dalam bulan ke-4, ke-5, ke-6 itu kan kita review ya. Kita review apakah sasaran kinerja ini realistik atau enggak? Apakah dana cukup? Apakah orang cukup? Apakah peralatan cukup? Apakah sistem yang digunakan itu memadai enggak? Nah, jadi di sini kan kita perlu masukan. Setiap pegawai kita, saya tadi ada officer training, officer recruitment, officer reward. Satu-satu kita ajak ngomong. Training gimana nih? Udah 4-5 bulan kok kelihatannya trainingnya masih belum bisa mencapai kinerja. Seharusnya kan tengah tahun ini sudah minimal 40% lah kalau nggak 50% gitu ya. Oh iya Pak, oh iya Bu, ini kan saya menghadapi masalah kurang dana kurang orang kurang alat atau apa sajalah. Nah ini kita melayani dengan cara kita bertanya. Ya kita bertanya. Dengan demikian dia tuh merasa, oh saya ini diperhatikan ya. Oh kalau gitu nih bos saya bagus banget nih. Oh, Pak, kelihatannya saya kurang dana, kurang orang atau kurang alat. Kalau saya tuh nggak mau langsung ya. Dana, alat, orang kan itu kan biaya. Saya maunya gini, coba Anda rubah sistem kerja dulu. Nah, setelah dicoba jalankan sistem kerja, Anda rubah dalam sebulan. Setelah dirubah itu masih bermasalah, baru apakah dana yang harus ditambah, apakah orang ditambah, ataukah alat ditambah. Jadi dengan demikian orang itu merasa terangkat gitu ya derajatnya ya. Dia merasa diperhatikan. Jadi cara ginilah yang saya anggap servant itu. Jadi kita tidak hanya sekedar nyuruh, tapi kita mengangkat harkat dia gitu loh. Ini penting banget. Itu ya Bu ya jawaban saya Bu. Kira-kira gimana Bu? Halo? Bu Irma? Apakah bisa menjawab? Iya Pak. Halo? Iya, halo Pak. Ya, ya. Yang ini Pak, yang apakah memang betul bahwa harus ada bakat leader yang kuat gitu untuk menjadi seorang servant leadership atau gimana Pak? Oke, apakah cocok dalam semua jenis bisnis? Sebenarnya servant leadership itu kan sifatnya dia netral, Bu. Diterapkan di mana aja bisa ya. Jadi itu bergantung dari kepiawaian kita. Memang dalam bisnis-bisnis tertentu, ini khususnya untuk bisnis jasa lebih bagus ya. Ketimbang kalau manufaktur di pabrik itu agak susah ya, karena pabrik itu kan sifatnya SOP-nya sangat strict, sangat tegas. Jadi mungkin servant leadership-nya itu perlu disesuaikan dengan situasi lapangan di mana pabrik itu SOP-nya sangat tegas dan kita harus perhatikan dulu masalah kapasitas pabrik, masalah timeline dan seterusnya ya, masalah kapasitas produksi. Jadi kita harus lebih tegas. Tapi kalau dalam bisnis jasa saya kira servant leadership ini lebih cocok gitu Bu ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan lain silakan ya. Pak Yandra mungkin ada lagi. Oke, boleh ditutup slide-nya dulu Pak biar kita lihat ininya. Tutup aja slide-nya Pak biar
Kita lihat wajah-wajah orang yang bertanya ini. Saya ingin ambil fotonya. Oke, Bu Natasha. Bu Natasha, silakan open mic untuk pertanyaannya. Mungkin Ibu ingin ditanya masalah filosofi kepemimpinan ini gimana gitu loh. Pak Hendra bisa tutup dulu slide-nya, Pak Hendra. Biar ini. Halo, Ibu Natasha pengen ngomong ya? Ya, iya Pak. Malam, selamat malam Pak Hendra, Pak Yandra, Pak Miki, dan rekan-rekan semuanya. Halo? Ya, ini temanya menarik banget nih, apalagi kalau di dunia corporate kan kebanyakan leader-leader yang saya lihat tuh masih cenderung apa ya, otoriter ya tadi ya, kalau di Indonesia tuh ya. Pertanyaan saya nih Pak, tadi yang saya pahami kalau servant leaders ini dia cenderung bisa mendengarkan, ada sentuhan perasaannya gitu ya, dan kalau ada konflik bisa mendamaikan gitu ya. Nah, ini kalau ada dua pihak misalnya dan ternyata beliau sendiri pun terseret gitu ya. Jadi si leader ini terseret di dalamnya gitu, di dalam konflik itu. Nah, gimana caranya supaya beliau bisa mendamaikan tapi juga nggak istilahnya mengadu domba ya, karena kalau konflik itu kan kadang ada dua pihak atau mungkin lebih gitu, tapi ketika beliau harus menjadi penengah, nah itu gimana caranya supaya beliau tuh bisa menyampaikan apa yang beliau dengar dari berbagai macam pihak, tapi disaring dengan netral gitu. Itu yang saya penasaran sih Pak. Apa ada tips and triknya mungkin? Oke, Pak Hendra, Ya. kayaknya dia Bu Natasha ini menyinggung masalah ciri-ciri yang servant leadership yang Bapak terang 10 tadi, Pak. Mungkin dari situ mungkin bisa dikembangkan lagi. Ya. Oke. Udah ya pertanyaannya? Iya, udah Pak. Ya, pertanyaannya gini Pak, ada nggak kita pribadi ketika kita mengambil kesimpulan supaya tidak menimbulkan konflik lagi? Karena kini masalah empati nih Pak kayaknya di sini. Iya. Silakan Pak Hendra menjelasannya. Ya. Bagaimana mengatasi persoalan konflik interest? Paham. Jadi nangkap saya. Jadi gini ya, terus terang saja, servant leadership ini kan intinya kalau kita mencoba menerapkan, kita harus open minded dulu ya, berpikir terbuka dulu. Jadi kita harus melihat di luar dulu itu apa yang terjadi. Kenapa banyak perusahaan itu maju? Tadi contohnya Google ya. Google itu kan tentu dia tidak tidak semena-mena menerapkan servant leadership, apalagi si Greenleaf tadi ATT ya. Dia kan melihat banyak tempat itu gagal ya keberhasilannya. Kemudian dia melihat tempat sendiri kok nggak berhasil. Jadi dia melihat di luar kenapa orang-orang bisa berhasil dan kenapa di tempatnya sendiri itu banyak masalah gitu. Jadi dia open minded dan seperti Pak Yandra tadi ya, waktu Bapak baru masuk tadi kan ada out of the box Pak ya. Jadi berpikir terbuka untuk melihat, jangan cuma melihat diri sendiri, tapi coba melihat dari kapasitas orang lain. Kenapa orang lain itu bisa sukses? Nah, dengan mencoba melihat situasi luar ya Bu ya, kita akan mencoba menerapkan di lingkungan kita. Walaupun terus terang menerapkan servant leadership kan dengan karakteristik yang tadi ya, yang cukup banyak dan dimensi yang cukup banyak, memang nggak mudah Bu. Tapi intinya gini, kita bisa mencoba perlahan-lahan lah. Perlahan-lahan. Coba yang mana dulu yang kira-kira kita bisa. Apakah misalnya kita bisa mendengarkan? Apakah kita bisa empati? Apakah kita bisa healing? Jadi jangan semua. Tadi kan ada sekitar 10-an gitu. Coba kita terapkan yang kira-kira kita mampu dulu. Dengan demikian kita akan bisa belajar dari situasi. Kemudian ke depan kita akan bisa bertahap gitu loh Bu. Menjadi servant leadership. Saya kira gitu. Jadi harus bertahap perubahannya gitu Bu ya. Gimana Bu kira-kira Bu? Bisa menjawab? Ya, Bu Natasha, mungkin di sini dari pernyataan Pak Hendra ini adalah sebagai pemimpin ya harus bercontoh dong. Nah, itu kira-kira supaya tidak menimbulkan konflik. Jadi kira-kira kalau kita bekerja lebih bagus, kita mendorong kolaborasi, ketidakpastian karyawan, minta feedback atau bagaimana membantu tim berkembang tadi. Ya dari yang 10 dikembang tadi, mudah-mudahan
tidak ada timbul rasa apa namanya Pak yang Bapak bilang nih, persoalan lain gitu loh. Ya. Ya. Pak Tasar sendiri gimana kalau di lapangan? Kalau di lapangan nih Pak Tasar gimana? Oh iya, masih sama, masih belajar juga nih, makanya tadi kalau ada konflik gitu kan sulit ya. Kalau idealnya tadi 10 karakteristik seorang servant leadership ini sulit banget untuk dikembangkan. Mungkin butuh waktu dan apa ya, jam terbang kali ya, biar benar-benar terasah gitu skillnya. Iya, benar sah. Perubahan itu memang harus pelan-pelan ya Bu ya, nggak radikal ya. Jadi tidak harus langsung. Sekarang Ibu baru belajar ya tentang konsep servant leadership, kemudian 2 hari 3 hari kemudian bisa langsung terapkan, ya nggak mungkin. Nah, harus praktek pelan-pelan sedikit gitu ya. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukti. Saya kira itu harus seperti itu gitu ya Bu ya. Ini ideal Bu. Terus terang untuk dunia SR ini ideal sekali ya. Memang jujur saya ngomong, di tempat saya pun nggak bisa langsung terapkan. Tapi kalau kita mencoba pelan-pelan ya, mudah-mudahan bisa. Itu aja deh. Kita berharap karena konsep yang baru itu kan tidak mungkin bisa langsung diterapkan tanpa proses belajar. Itu intinya Bu ya. Itu. Ada lagi mungkin Pak Yandra dari siapa? Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada, silakan open mic-nya, nggak apa-apa. Enggak, silakan kalau masih ada. Juga boleh, nanti saya inin. Masih ada yang lain? Ya, sementara yang lain mungkin ada tanya, Bu Natasha, sebenarnya kalau kita bicara ini, Bu Natasha itu belajar dari masalah. Ini Pak Hendra ini kan udah lama, asam garamnya banyak. Paham. Kita harus belajar dari masalah, jangan menghindari masalah. Kan begitu Pak Hendra ya. Ya. Oh iya, saya ada pertanyaan lagi kalau boleh Pak, satu lagi. Silakan. Ya, ini tadi tuh kalau nggak salah ada, kalau servant leadership tuh cenderung holistik ya viewnya. Berarti maksudnya itu cenderung makro ya? Apa beliau nggak perlu paham yang sampai detail-detailnya pekerjaan, detail apa ya, step by stepnya itu nggak perlu, tapi seenggaknya overview-nya udah paham. Jadi beliau delegasi juga udah Bu. Mateng gitulah ya istilahnya. Pas. Jadi memang berpikir holistik itu istilahnya itu helicopter view. Ya, jadi kita manajer SR Bu. Di bawah kita tuh ada officer training, officer recruitment, officer reward dan seterusnya. Kita melihat secara umum apa sih misi SR. Kembali ke misi SR Bu. Misi SR kan tadi rekrutmen, training, masalah suksesi, masalah remunerasi, masalah manajemen karir. Jadi kita memang harus menguasai dulu secara umum, tapi dalam penerapannya kita melihat konteksnya. Oh sekarang ini karena gini, dalam satu periode kan nggak mungkin semua masalah itu sekaligus muncul. Mungkin 6 bulan sekarang ini problemnya di rekrutmen, tapi 6 bulan kemudian problemnya itu mungkin rekrutmen selesai, di training dan seterusnya. Jadi helicopter view itu maksudnya gitu Bu. Jadi kita tuh melihat secara umum, secara khusus, tapi nanti detailnya baru kita coba cari masalah sebenarnya di mana sih gitu loh. Nah baru kita dicari solusinya bersama-sama, dan kita fokusnya melayani Bu. Artinya gini, tanya dulu apa sih kendalanya. Jangan coba, hey kamu harus begini ya, saya udah tahu nih. Nah, nggak boleh. Kita harus apa sih masalahnya? Coba kamu ceritakan deh. Nanti kita diskusikan. Gitu loh Bu. Jadi fokusnya itu melayani itu di situ. Banyak bertanya. Intinya kan tadi kita memahami ya. Jadi kalau kita memahami tanpa banyak bertanya akan sulit gitu loh Bu. Demikian ya. Mungkin masih ada lagi Pak Yandra pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak. Silakan rekan-rekan. Atau mau jadi bagaimana praktek servant leader di perusahaan masing-masing, silakan kalau memberikan boleh kalau ada contoh silakan. Nah, ada contoh kita bisa ini kan bagaimana sebagai servant leadership nih bagaimana dia mengutamakan kebutuhan anggotanya, kepentingan aspirasi orang-orang di bawahnya. Mungkin pernah mencoba, tapi mungkin berikan gambaran ke kita share lah bersama-sama. Silakan.
Memang tidak gampang ya. Ini kan perubahan mindset, pola pikir ya. Jadi di dalam satu proses perubahan itu memang pertama kali kita harus kalau dalam psikologi persepsi kita itu harus kita setting dulu. Pertama gini, tadi ya kita harus paham dulu karakter. Bukan cuma terhadap bawahan, terhadap atasan, terhadap rekan kerja. Karakter mereka seperti apa? Kita punya 5 rekan kerja misalnya. 5 rekan kerja itu yang selevel misalnya gitu. Si A ini karakternya begini, si B begini, si C begini. Masing-masing itu berbeda-beda. Tentu di dalam berhadapan dengan mereka, style kita harus berubah. Disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi servant leadership itu yang penting memahami kebutuhan dulu, baru banyak bertanya ketimbang banyak nyuruh atau banyak minta. Itu intinya. Itu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ada Silakan. yang bertanya? Enggak? Ya, atau masih banyak waktunya nih. Masih ada waktu kira-kira. Ya. Atau mungkin gini Pak, kan kadang-kadang kan fungsi manajemen itu kan POAC Pak. Nah, bagaimana hubungannya dengan servant leadership gini? Mungkin bisa dikaitkan gimana Ya. perkaitannya itu? Tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimanapun servant leadership ini dalam prakteknya dia harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah manajemen. Jadi dalam bidang planning kita bicara sistem manajemen kinerja Pak. Contoh saya misalnya ya, saya dapat tugas dari bos, kamu ini harus tahun ini harus sukses. Misalnya kamu manajer SR, kamu harus sukses rekrutmen sekian orang finance, sekian orang legal, sekian psikolog dan seterusnya. Oke Pak. Nah, kemudian yang kedua, kamu training juga kamu harus bisa membuat training terhadap orang-orang, misalnya orang operation harus sekian, orang-orang CSR harus sekian dan seterusnya. Tentu kan ini menjadi beban buat saya Pak. Kalau saya tidak bekerja, tentu kinerja saya bermasalah. Maka saya tangkap semua sasaran kinerja dari atasan. Saya renungkan dulu. Ini bagaimana caranya nih? Kan di bawah sini ada officer training, officer recruitment, officer reward dan seterusnya. Tentu saya harus ajak ngomong satu-satu. Ketika bicara tentang rekrutmen, saya harus ajak diskusi dulu dong. Berapa orang sih yang berapa orang sih yang bertugas dalam rekrutmen? Saya 2 atau 3 orang. Kita ajak diskusi. Selama ini kita kan tahu Pak kinerja mereka masing-masing. Dan setiap masing-masing kan kita tahu masalah mereka itu apa. Kenapa si A bisa sukses, si B itu kurang, si C itu biasa-biasa gitu loh. Nah, jadi kita tahu dulu pencapaian mereka dan kita tahu dulu masalah mereka, baru kita dapat berkira-kira, oh kalau gitu si A yang sudah sukses ini mungkin dia tidak perlu training. Nah, tapi yang kayaknya kurang berhasil dia perlu training gitu kan Pak. Dan yang biasa-biasa mungkin antara training dengan enggak mungkin cukup coaching atau counseling aja. Nah, jadi kita bisa mendeteksi dulu sebelum ketemu orang-orang yang mau kita ajak kerjasama. Setelah itu baru kita ajak ngomong. Si A, si B, si C tadi kita jelaskan bahwa saya dapat dari bos ini sasaran saya adalah tahun ini adalah rekrutmen sekian, training sekian, reward itu mungkin jumlah orang harus sekian misalnya gitu. Jadi coba kita diskusikan. Selama ini saya ingin tahu masalah Anda, si A. Anda walaupun sudah sukses masih ada masalah nggak? Pak, kelihatannya ini untuk keberhasilan rekrutmen ini saya butuh ini itu. Oke. Diskusi gitu ya. B, kamu dalam bidang training ini masalah kamu apa sih selama ini? Mungkin saya perlu tahu. Oh Pak, saya perlu ini itu. Dan terusnya dengan sisi. Nah, jadi dalam penetapan sasaran kinerja aja, mulai dari awal kita itu mengajak mereka Pak, melibatkan mereka, yaitu supaya mereka itu merasa diperhatikan, merasa dilayani gitu loh. Ini dalam planning Pak ya. Dalam organizing udah jelas kan si A, si B, si C itu sudah dapat tugas. Organizing masing-masing orang itu kan sudah tinggal dia buat jadwal aja. Organizing itu kan tinggal penentuan jadwal. Oke, Anda jadwal Anda apa dalam bidang rekrutmen? Coba kita diskusikan. Yang Anda butuhkan apa sih supaya Anda bisa bikin jadwal yang bagus? B, Anda mau bikin training. Oke, ada masalah nggak yang perlu kita diskusikan? Itu dalam organizing. Kemudian acting, implementasi. Dalam implementasi itu, oke, kita lepas aja dulu mereka. Kemudian kita review dalam 4, 5, 6 bulan. Kita ada diskusi lagi masing-masing orang itu, Pak. Ada masalah nggak tadi? Seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Apakah ada masalah orang, masalah biaya, masalah alat, dan seterusnya. Atau jangan-jangan sistemnya itu harus berubah.
Nah, itu dalam actuating, Pak. Kemudian controlling. Controlling itu di akhir, mendekati akhir, baru kita cek. Kira-kira apakah bisa dicapai nggak kinerja mereka yang sudah dibahas di awal tadi. Nah, kalau misalnya berhasil, maka kita berikan insentif bagi orang yang memperoleh si A atau si B yang memperoleh grade A. Gitu. Si B mungkin ya insentifnya nggak begitu besar ketimbang yang si A dan seterusnya. Jadi itu poinnya seperti itu, Pak. Gitu, Pak ya. Ya, ada punish and reward lah kira-kira Pak ya di prakteknya nanti. Punishment and reward itu tetap harus terapkan. Tetap harus ada ya di tidak dalam servant leadership ini punishment itu tidak kaku, Pak. Ya. Karena dia tidak fokus pada punishment, dia fokusnya pada reward, Pak ya. Jadi reward, ya. Kalaupun misalnya memberikan punishment, dia bertanya dulu apa kendala Anda. Kendala Anda ini memang Anda tidak cocok di sini, Anda ini minta dimutasi, atau Anda butuh training, atau apa? Pokoknya harus ditanya dulu, Pak. Kita harus banyak bertanya, Pak, di sini, Pak. Servant itu banyak bertanya, Pak. Seperti ya, kalau kita misalnya menjual sesuatu di toko, Pak. Ya. Ketika ada pelanggan datang, kan kita bertanya, ada yang bisa saya bantu? What can I do for you? Kan gitu, Pak, bertanya. Iya. Nah, itu jadi, sudah servant, Pak. Servant itu. Jadi agak kontradiktif ya kalau servant leadership itu menggunakan punishment, Pak ya. Karena kan tugas kita tadi di Bapak jelaskan, servant leadership itu bagaimana melayani, bagaimana menampung aspirasi, bagaimana mendengar keluhan anak buah kita. Iya, betul. Kalau punishment itu diganti dengan healing, Pak. Bisa nggak kita healing? Bisa kita sembuhkan nggak? Orang yang tidak sukses itu, jangan dia sampai frustrasi, jangan sampai dia nanti misalnya dapat hukuman, tapi kita healing. Bisa nggak kita sembuhkan? Supaya jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari masalah kinerjanya tidak berhasil gitu loh, Pak. Jadi healing, Pak, yang dipakai, bukan punishment, Pak. Punishment ya, saya bukan, tapi healing, penyembuhan. Oke, ada lagi, Pak, mungkin? Oke, Pak Ibu, ada yang lain lagi? Silakan open mic. Enggak. Gimana Pak Miki? Oke, sampai tunggu yang lain ya. Jadi mungkin sepintas saya dengar servant leadership ini, kalau dibandingkan dengan situasional leadership gimana Pak? Karena kalau saya lihat ini kan servant kan lebih melayani. Tapi kalau tadi penjelasan agak mirip ya ke situasional leadership dari Paul ini ya, Paul Hesse. Terus kalau misalnya ini kedua, kalau misalnya kita menghadapi contohlah bawahan kita sebenarnya butuh butuh direction langsung ya, yang mungkin nggak butuh service. Nah, itu gimana kita bisa terapkan servant itu lebih efektif gitu. Oke. Terima kasih Pak Miki. Saya kira memang benar kata Bapak ya. Jadi situational leadership dengan servant ini ada kemiripan. Hanya bedanya itu kalau di servant itu melayaninya itu menonjol, Pak. Pemahaman terhadap kebutuhan itu menonjol. Sedangkan situasional itu dia hanya cukup paham tentang konteks. Dalam konteks ini saya harus begini, dalam konteks itu saya harus begitu. Jadi dia hanya melihat konteksnya dalam konteks situasi. Sedangkan fokusnya itu pada situasi. Sedangkan kalau servant itu pada orang, Pak. Orang. Kalau kita mau kaitkan, dalam situasi sekarang, si A, si B ini apa sih masalahnya? Nah, jadi kita bisa kaitkan antara situasional dengan servant. Oh, dalam situasi saat ini, misalnya pandemi, Pak ya. Pandemi ini kan orang pada stres. Si A ini ternyata banyak masalah misalnya dengan keluarganya, dan seterusnya. Si B juga ada masalah lain yang beda dengan si A. Tapi kita coba mencari pandangan mereka. Apa sih yang Anda hadapi ketika pandemi kok Anda kelihatannya resah gitu loh Pak. Jadi kita situasinya kita tahu pandemi pasti semua orang stres. Tapi ketika bicara servant kita mencoba melayani cari kebutuhan orang itu Pak. Kita harus lihat karakter orang. Ini si A ini biasanya nih dengan orang lain tuh suka ngomong kok tiba-tiba jadi diam. Berarti ada sesuatu, ya kan? Maka kita tanya, A, kenapa sih kok kamu jadi pendiam gini? Ada masalah apa? Sementara si B itu kan enggak Pak gitu loh Pak. Jadi hubungannya di situ Pak. Kemudian tadi pertanyaan kedua Pak. Nah, untuk orang yang butuh direktif Pak. Iya, karena kalau gini. Jadi memang kan kita sudah jelaskan di awal tadi bahwa mungkin ada kelemahan dari servant leadership ketika berhadapan sama orang-orang yang jujur saya ngomong ya pendidikannya rendah.
Pendidikan rendah itu kan kadang-kadang diajak ngomong, ditanya kebutuhannya dia bingung. Saya butuh apa? Mungkin dia tuh tahu, tapi dia tuh mau ngomongnya tuh susah gitu loh. Maka kita harus benar-benar apa ya, mencari solusi dengan coba tanya dengan temannya yang ngerti sama si A ini, Pak. Si A ini kan biasanya tuh dia kalau ngadapin masalah gimana sih cara solusinya? Nah, mungkin kita harus tanya orang lain, Pak. Satu. Kedua, kita lihat track record dia. Selama ini dia bagaimana nih? Kecenderungan dia ini supaya bisa berhasil. Kecenderungan dia menghadapi masalah itu apa yang biasa dia lakukan. Jadi kita lihat track record-nya, Pak. Dari situlah kita baru, oh si A ini kalau menghadapi masalah dia cenderung melakukan hal ini. Kalau misalnya dia gagal, dia melakukan itu, atau dia bertanya pada si A atau si B, maka kita tanya si B. Mungkin si B ini lebih anu. Jadi kita butuh energi yang agak lebih keras ketimbang yang orang-orang yang tidak seperti itu gitu loh, Pak. Oke. Gitu, Pak ya. Siap, Pak. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Ya, jadi kayaknya kepemimpinan leadership ini cocok bagi yang suka mengontrol, memotivasi, Pak ya, mentor ya. Begitu nggak kira-kira, Pak? Setuju, Pak. Jadi saya terus terang, saya sendiri belajar ini agak lama, Pak. Saya belajar ini untuk menerapkannya aja saya butuh hampir setahun baru merasa bisa. Contohnya tadi waktu saya bicara tentang change management, Pak, di tempat saya di Antam, itu kan saya berhadapan sama orang-orang pintar, Pak. Change management itu engineer ya, Pak, yang saya pimpin, Pak. Bapak mungkin nggak percaya, Pak. Saya mimpin balance scorecard, Pak. Itu ada engineer satu itu dari engineer ITB, engineer tambang. Satunya itu dari marketing lulusan UI. Satunya lagi dia ITB, engineer tambang, UI, marketing ya. Kemudian satunya lagi dia lupa saya background-nya apa. Nah, itu orang-orang pintar, Pak. Jadi ketika saya ajak kerjasama, Pak, memang terus terang, Pak, ogah-ogahan, Pak, awalnya, Pak. Jadi saya bingung juga. Kita mau bicara balance scorecard, tapi mereka ini ogah-ogahan. Wah, saya bilang, ini kalau saya suruh mimpin tim kayak gini, bisa runyam kan? Tapi saya Pak, saya cari cara. Akhirnya gini, Pak, yang paling gampang, orang kita kan senangnya diajak makan, Pak. Iya. Oke lah, kita ajak makan aja. Ngobrol-ngobrol aja, Pak. Ngobrol-ngobrol informal, sambil makan, sambil baru kita diskusikan, Pak, tentang apa sih masalah kita, apa sih target-target kita, Pak. Jadi memang cara-cara kita itu mendekati orang itu beda-beda, Pak. Jadi saya terpaksa keluar ruang, Pak. Tapi kan itu nggak seberapa lah, ngajak makan tuh paling berapa sih. Tapi ujung-ujungnya setelah diajak makan, oh baru kebuka mereka, Pak. Oh gitu toh. Nah, oh gitu toh. Oh gitu. Nah, jadi saya mempengaruhi mereka tuh dengan cara seperti itu. Satu, Pak. Kedua, ketika saya berhadapan dengan serikat pekerja, ini terus terang, ini tantangan berat. Ketika saya membangun sistem manajemen kinerja yang berbasis balance scorecard, itu saya presentasi, Pak. Itu ada serikat pekerja, Pak. Bosnya serikat pekerja itu nolak, Pak. Kaget juga saya, Pak. Dan itu di depan banyak orang, Pak. Di depan banyak departemen. Dan salah satunya itu bos serikat pekerja nolak. Tapi untung saya dibela oleh bosnya auditor. Dia bilang nggak bisa nih, kita mau maju kelas dunia nih kan. Antam kan visinya kelas dunia. Visi kelas dunia itu 2010 pada waktu itu, Pak. Nah, jadi bosnya auditor, kita harus jalankan ini sistem ini. Tapi kan saya nggak enak, Pak. Si bosnya serikat pekerja itu ditembak langsung dengan bosnya auditor. Setelah itu saya dekatin, Pak, dengan bosnya serikat pekerja, 2-3 orang saya ajak ngomong. Karena dia masih level saya, Bang, gimana sih, Bang? Apa sih keberatan Anda? Wah, kita kan sudah maju nih, nggak perlu lagi nih. Dia BUMN lain nih. Antam kan BUMN, Pak. Nggak melakukan ini sudah sukses. Nanti dulu, kita kan tadi Bu R itu mengatakan kita ingin kelas dunia. Gimana? Sebenarnya yang Anda butuhkan apa sih? Saya nggak tahu teorinya. Saya nggak tahu prakteknya. Oh gitu. Kalau gitu kita bikin training yuk. Saya bilang gitu, saya kasih solusi. Oke. Dan nggak tanggung-tanggung saya bikin training di Bali, Pak. Lebih kurang 4-5 hari, Pak. Alhamdulillah, Pak, pulang dari Bali mereka setuju semua, Pak. Nah, jadi itu servant leadership, Pak. Bagaimana saya mempengaruhi orang dengan cara saya tanya dulu masalahnya apa. Ternyata dia nggak ngerti ilmu, nggak ngerti praktek. Oh, ternyata dia butuh training. Saya bikin training di Bali, Pak. Tentu ada biaya kan, Pak? Iya, tapi betul. Alhamdulillah, Pak. Setelah itu, Pak, mereka, Pak, sekelompok orang-orang SP itu, Pak, dia dukung banget, Pak. Dia dukung banget. Bahkan dalam sosialisasi, saya nggak banyak capek. Mereka yang menjalankan sosialisasi. Itu, Pak. Jadi, servant leadership itu contoh soal yang saya praktekkan. Gitu. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain mungkin punya pengalaman yang sama. Yang perlu di-sharing ke sini, maka silakan deh. Iya, betul. Saya setuju pengalaman Bapak itu cukup menarik. Karena
ada pengaruh karakter Buding dan bagaimana perubahan mindset di sini, ya kan Pak? Iya. Nah, itu terjemahan dari servant leadership, saya lihat begitu. Ya, Ketika kita berdekatan dengan orang ini, bagaimana kita merubah karakter orang sih? Nah, itu lebih banyak betul, kepada betul. Ya. personal, Pak, personal approach. Setuju. Mungkin ada yang lain pertanyaannya, silakan. Masih ada waktu 15 menit ya? Iya, masih ada waktu 15 menit. Silakan. Atau karena agak berat atau gimana nih? Karena ini sifatnya lebih kepada manajemen strategi ujung-ujungnya ini. Mungkin ini baru kali ya, sehingga bayangannya mungkin agak susah kali ya. Nah, silakan deh, mungkin. Silakan Bu Rifki, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali nih Pak Hendra. Mungkin maaf saya nggak bisa hidupin lagi di jalan. Nggak apa-apa. Yang pertama, ini cuma bayangan saya ya dengan apa yang Bapak sampaikan tentang several management. Itu berarti bagaimana pemimpin tahu bagaimana anak buahnya ya Pak ya? Iya, karakternya itu sama. Oke. Kenapa tidak dibalik Pak? Maksudnya? Bagaimana kalau harusnya kan bagaimana anak buah itu tahu bagaimana karakter pemimpinnya? Ya, itu pertama. Itu 360 degree kayaknya nih. Jadi itu pertanyaan saya. Yang kedua, kalau leadership itu bagusnya top down atau down to top untuk intinya. Oke. Terus yang ketiga, nah ini kan masalahnya kan banyak ini sekarang perusahaan-perusahaan Cina yang hadir di Indonesia yang mengeluh tentang tenaga kerja Indonesia yang dianggap manja. Jadi mereka lebih memilih kayak apa ya, saya maunya begini dan kalian ikut, dan itu mereka bilang sukses. Itu yang berlaku di Cina. Apakah itu apa ya? Ini kan seolah-olah dengan apa namanya bahasanya kayak ya kita apa namanya dengan anggota di bawah itu ya kayaknya kita emang kita bagusnya satu pahaman ya, satu kayak pengennya sih jadinya kita sama lah mikirnya. Kadang-kadang menjadi apakah tidak menghilangkan karakter kita sebagai leadership untuk mengayomi anak buahnya gitu. Ya, gitu aja Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Yang pertama tadi itu memang Pak, kita tuh secara umum yang kita sering inginkan itu bawahan memahami atasan. Itu umum Pak. Tetapi dalam servant itu dibalik Pak. Jadi kalau kita ingin dipahami oleh anak buah, maka sebaiknya kita memahami dulu. Bapak tahu nggak teori orang-orang Cina Pak dalam berjualan? Bapak tahu nggak caranya Om Lim mempengaruhi Pak Harto Pak? Sejarahnya Pak. Kenapa Om Lim itu sukses Pak? Ini saya lihat sejarahnya Om Lim kenapa bisa sukses ya Pak. Dia itu apa yang dibutuhkan oleh Pak Harto Pak. Ketika Pak Harto itu masih kolonel ya, belum jenderal pada waktu itu di Jogja lagi berjuang Pak ya. Pak Harto butuh beras Pak. Dibantu Pak. Dibantu sama Om Lim Pak. Jadi Om Lim itu tahu kebutuhan Pak Harto Pak. Jadi Pak Harto butuh beras, Pak Harto butuh apalah gitu ya, segala macam kebutuhan peralatan. Dibantu dia Pak. Jadi lama-lama apa Pak? Lama-lama baru Om Lim minta. Tok, ibaratnya gitu kan. Selama ini kan saya udah bantu Anda. Tolong dong bantu saya gitu loh. Jadi dibalik Pak. Awalnya kan Om Lim itu kan bukan siapa-siapa. Orang biasa, rakyat biasa Pak. Pengusaha biasa. Tapi lama-lama dengan caranya Om Lim itu, dia jadi pengusaha besar Pak. Jadi hebat gitu loh Pak. Jadi dia itu melayani dulu Pak. Baru ujung-ujungnya dia minta. Jadi filosofi Cina itu seperti itu Pak. Dan sekarang pun masih dipakai Pak. Nah, kita ini sebagai pemimpin sebaiknya menerapkan teori itu, ujung-ujungnya nanti kita minta Pak supaya mereka memahami kita gitu loh Pak. Anda kan selama ini kan sudah saya bantu, Anda sudah saya bantu kebutuhan Anda. Kok Anda nggak memenuhi kebutuhan saya? Jadi diminta ujung-ujungnya dibalik. Ini dalam manajemen kinerja Pak. Saya ingin mendiskusikan kepada Anda bahwa saya dapat tugas dari atasan adalah targetnya bla 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 bla. Nah, untuk itu saya ingin paham apa sih yang Anda hadapi selama ini? A, tadi dalam bidang rekrutmen, B, dalam bidang training, C, dalam bidang reward dan seterusnya. Apa sih masalah Anda?
kenapa ada masalah sih dari rekrutmen? B, kenapa sih sudah biasa-biasa aja nggak maju-maju misalnya begitu Pak. Jadi kita mencoba memahami dulu sesuai dengan karakter mereka, lama-lama kan baru kita tuntut. Selama ini saya sudah mencoba memahami Anda, memenuhi kebutuhan Anda. Nah, sekarang giliran Anda dong, saya butuh nih supaya sukses kinerja saya. Coba dong bantu saya dong, gimana caranya supaya kita bersama-sama. Gitu Pak, cara ngebaliknya itu sasaran kinerja Pak. Jadi bukan berarti mereka tuh hanya membutuhkan, bukan kepada bawahan tuh supaya mereka tuh butuh apa namanya memahami leadernya karakternya, tapi kinerjanya yang dibutuhkan tuh kinerjanya. Anda paham nggak kinerja Anda itu sekarang saya butuhkan dengan cara saya memahami Anda, saya harap Anda bisa memahami saya. Cara ngebaliknya gitu. Kedua, leadership itu top down atau bottom up? Itu tergantung situasi, Pak. Kalau menurut service leadership, itu lebih baik bottom up, Pak. Jadi pendekatannya bottom up, walaupun ujung-ujungnya itu nanti top down gitu loh, Pak. Jadi kita meminta bawahan itu untuk memahami kita supaya mereka tuh berespon positif. Jadi kita menggunakan empati, kita menggunakan mendengarkan, kalau perlu kita healing kalau mereka menghadapi masalah. Nah, ujung-ujungnya kan nanti kinerja Pak yang kita minta, Pak. Jadi ketika bicara kinerja tentu top down, ya kan? Tapi ketika bicara tentang cara mencapainya itu dari down dulu baru up gitu loh, Pak. Yang ketiga tadi apa, Pak? Pak Diki? Ya, iya, enggak. Ini kan ibaratnya kita kan banyak ini sekarang kedatangan Cina ini. Oh iya. Gini. Culture, Pak, masalah culture. Gini, Cina itu kalau ini gini Pak, Cina itu kan investasi jangka pendek Pak. Orang kalau jangka pendek yang dia butuh Pak fokus. Kalau orang gini Pak, fokus jangka pendek yang dia butuhkan tuh mah uang sama profit, and profit. Nggak bicara itu. Jadi misalnya gini, dia investasi sekian triliun. Maka dalam waktu 5 tahun kalau bisa 5 triliun plus itu harus kembali Pak. Dan untuk itu tentu dia menggunakan cara yang keras, cara maksa Pak. Dan itu wajar Pak, karena memang mereka itu tuntutan dari negaranya itu seperti itu. Kalau enggak mereka dianggap gagal dan mereka tuh bisa dipecat Pak bos-bosnya. Jadi saya punya kawan juga Pak yang bekerja di Morowali itu Pak, di Nikel Morowali, dia mengatakan sampai dia keluar Pak, dia nggak kuat. Dia itu engineer dari ITB, dia hanya bertahan 6 bulan. Karena selama 6 bulan itu boleh dikatakan dia hanya disuruh-suruh terus, dipaksa-paksa terus, walaupun gajinya cukup gede Pak. Wah, tapi akhirnya dia udahlah, nyerah aja deh aku daripada dikerjain kayak gini. lebih baik aku di perusahaan sebelumnya deh, cari perusahaan nasional deh, swasta nasional deh yang kelihatannya culture-nya itu lebih soft ya, lebih enak, lebih bisa memahami orang gitu Pak. Jadi kalau Cina itu wajar Pak, dia tuh dipaksa loh, bayangin Pak, dia investasi sekian triliun itu harus kembali Pak dalam 5 tahun rata-rata begitu loh Pak, dan itu kan jangka pendek banget Pak. Jadi wajar kalau dia main paksa aja tuh Pak. Jadi ya dia nggak suka kalau tenaga kerja kita loyo-loyo, malas-malasan. Ya, dia wajar lah Pak. Dan dia mengapa alasan dia tuh akhirnya oke, saya boyong aja tenaga kerja Cina yang rajin. Alasannya seperti itu gitu loh Pak ya. Ya saya bilang ya itulah namanya bisnis ala Cina Pak. Jadi Bapak kita paham strategi mereka seperti itu gitu loh Pak. Oke. Ada lagi mungkin? Oke, sekali Pak Hendra. Terima kasih. Oke, Pak Riki. Ya, makasih Pak Riki. Ada lagi? Masih ada berapa menit nih? 5 menit lagi. Ya, mangga. Silakan jika ada pertanyaan 5 menit lagi. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Iya. Ibu Yunita mungkin? Atau udah dianggap selesai? Kalau nggak selesai kita kembalikan Pak. Foto bersama dulu Pak. 4 orang kita aja yang ini cuma saya lagi mati listrik Pak. Depan gitu ya? Rumah saya, samping rumah saya meledak ininya karena hujan lebat di sini. Meledak gitu ya? Duit saya dengar. Tapi kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa closing statement aja Pak. Ya. Oke Pak, silakan Pak Colin. Terima kasih. Saya berterima kasih atas respon yang cukup positif ya dan membuka wawasan saya untuk selanjutnya. Saya juga akan ini kan saya juga belajar supaya bisa menjadi lebih baik.
Saya berterima kasih atas respon dari rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaan dan juga mungkin yang masih belum, mungkin karena masih butuh belajar lagi karena memang ini teori baru dan dalam praktiknya memang tidak mudah. Jadi hanya saya berharap saja kalau ini dianggap bagus, cocok untuk bidang SR, silakan dipraktekkan tapi secara pelan-pelan saja, jangan terburu-buru dan mudah-mudahan nanti bisa sukses. Itu aja saya kira dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Endra. Sedikit dari saya sebagai moderator, saya juga mengucapkan maaf jika ada ini kesalahan. Karena begini, setelah saya rangkum semua, ternyata servant leadership itu paling gampang terapkan di rumah. Sebagai suami misalnya kan, bagaimana kita aspirasi anak istri ini. Setuju. Apalagi zaman tuntutan zaman sekarang ini banyak sekolahnya, makanya. Saya pikir ini juga. Saya lihat dari 10 aspek karakteristik tadi ternyata ketika saya bawa ke rumah tangga masih masuk, saya lihat. Setuju Pak. Nah, jadi setidaknya kalau kita nggak bisa dilakukan di perusahaan, setidaknya pada diri sendiri dulu gitu loh Pak. Betul. Coba dulu di rumah ya Pak ya. Iya, coba dulu di rumah. Oke, demikian saja. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kita nih nggak ada foto ya Pak Yandra ya? Saya udah ada foto Pak. Fotonya Pak. Udah ya. Udah diambil Pak. Iya. Oh, udah diambil. Oke, terima kasih Pak Miki. Saya juga terima kasih kepada Pak Miki yang melibatkan saya untuk sekian kali dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di masa depan yang lebih baik lagi. Iya, Pak Miki. Ya. Mungkin usulan lain kali kita bikin diskusi panel gimana Pak? 2 orang pembicara kita bahas ini. Ini memang nanti kita ada high conference itu lebih. Ya, high conference itu Pak. Saya lebih ini kayak gini tadi kan kita putar bicara diskusi, lebih masuk gitu loh Pak. Jadi karena kita prakteknya gitu loh. Oke. Ya. Karena nanti kita settingnya memang lebih ke semi talkshow nanti. Semi talkshow pembicara gitu, kita Pak. ada kurang lebih 14 pembicara dalam. Nah, saya mau ikut jadi pembicara nanti Pak. Mau saya jadi pembicara kalau dalam talkshow. Kemarin diundang Pak, bapaknya yang tunggu. Oke, next kita Pak ya. Susun lagi. Ya, terima kasih semua. Selamat malam. Semoga sukses. Salam sehat. Terima kasih banyak Bapak-bapak semua. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Rifki juga. Terima kasih Pak Miki. Terima kasih sehat-sehat semua.